Saya dan istri saya jelas hanya dalam pernikahan kontrak. Tetapi ketika saya mengajukan gugatan cerai, dia tidak hanya menyita koperku. Panggil tukang kunci di tengah malam untuk mengelas pintu saya sampai mati. Hanya untuk mencegahku meninggalkannya. Hanya karena dia pergi ke bandara beberapa tahun yang lalu. Untuk mempertahankan cahaya bulan putih yang menemani pacarnya ke luar negeri. Tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil di jalan. Kemudian kami menikah secara kontrak. Setelah menikah, agar cahaya bulan putih bersinar keluar dari hatinya sesegera mungkin. Saya merawatnya dengan baik selama 4 tahun. Cobalah bersikap baik padanya. Hingga suatu malam. Mabuk, dia berbaring di tempat tidur. Teriak nama White Moonlight 999 kali. Aku baru menyadarinya saat ini. Aku tidak pernah bisa mengambil tempat di hatinya. Melihat perjanjian kontrak 4 tahun yang masih baru di tangan. Saya pikir sudah waktunya untuk berakhir. 6 PM. Saya mengikuti rasa Bai Ningbing. Membuat 6 hidangan dan 1 sup. Setelah Bai Ningbing membuka pintu dan kembali. Jadi saya tersenyum dan mulai makan. Bai Ningbing mencuci tangannya dan duduk di kursi. Sepasang mangkuk dan sumpit diletakkan di depannya. Dia bahkan menyajikan makanan untuknya. Bai Ningbing memelototiku dan melakukan banyak hal lagi. Katakan begitu. Tapi dia tetap mengambil udang dan mengirimkannya ke mulut. Aku tersenyum. Kupas dia udang dengan hati-hati. Kamu masih belum pulih. Anda perlu mendapatkan lebih banyak nutrisi. Setelah makan, ia duduk di sofa dan teringat sebuah panggilan telepon. Melihat 3 kata Jibo Sheng di telepon. Dia menekan tombol shutdown dengan santai. Saya mandi dari kamar lantai pertama saya. Mengapa Ningbin tidak menjawab telepon? Bai Ningbin bersandar di sofa empuk dan bergerak turun. Terlalu malas untuk menjawab panggilan melecehkan. Ya, Fang Yuan. Ini ulang tahun kakek saya yang ke-70 dalam beberapa hari. Ibuku menyuruhmu pulang lebih awal. Aku sedang mengeringkan rambutku dan duduk di depannya. Milisi, saya perlu berbicara dengan Anda. Anda mengatakan milisi kulit putih meringkuk di sofa. Seperti anak kucing yang berbaring di sarang kucing. Kuambil 2 dokumen dari laci meja kopi. Letakkan di depannya. Milisi, mari kita bercerai. Milisi putih terbangun seperti tenggelam dalam sekejap. Salah lihat sarafku. Saat itulah. Ponsel Bai Ningbing di atas meja kembali berdering. Ponsel cahaya bulan putih Century Bosheng. Tapi aku hanya meliriknya. Tidak peduli. Frozen, tidakkah kamu menjawab telepon mantan pacarmu? Bai Ningbing malas, jelas dengan beberapa ketidakpuasan. Saya ingin Anda mengurus bisnis saya. Kamu bukan milikku. Awalnya, Bai Ningbing terlalu malas untuk mengambilnya. Dia mengulurkan kakinya untuk menutup telepon. Tapi aku juga ingin memakai gaun sendiri. Jika Anda meletakkan kaki Anda di atas. Lalu tunjukkan padaku cahayanya. Jadi dia duduk. Melihat perceraian di atas meja. 4 kata kesepakatan. Hatinya terkoyak. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Aku tersenyum dan membeku. Terima kasih untuk 4 tahun ini. Karena bantuanmu. Saya membayar untuk operasi ibu saya. Tapi itu hanya pernikahan kontrak antara kau dan aku. Sekarang dia kembali. Saya juga pergi setelah itu. Aku tidak bisa terus menundamu lagi. Kamu pantas mendapatkan cintamu sendiri. Bai Ningbing menatapku dengan serius. Karena selain senyuman, dia tidak ada di wajahku. Aku sama sekali tidak melihat ekspresi sedih. Bahkan tidak ada nostalgia sedikit pun. Tamparan putih dan sedingin es menghantam meja. Apakah kamu? Saya telah memberi Anda setidaknya beberapa juta selama bertahun-tahun. Untuk mendapatkan ibumu dari tempat tidur untuk pulih sepenuhnya. Apakah ini cara Anda membalas saya? Setelah kecelakaan mobil milisi putih 4 tahun lalu. Keluarga Bai beriklan di mana-mana seperti orang gila. 1 miliar hanya untuk seseorang yang bisa menyembuhkan milisi kulit putih. Dan setelah kemarahan publik yang besar. Saya baru saja masuk. Kubilang aku pengagum milisi putih. Saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya berdoa agar keluarga Bai dapat memberi saya kesempatan.
Biarkan aku tinggal. Milisi putih saat itu lumpuh dari tubuh bagian bawah. Benar-benar diblokir. Siapa itu? Bahkan orang tuanya sendiri menyebutnya kekerasan. Hancurkan barang. Saat itu, orang-orang yang berpartisipasi seperti menyeberangi sungai. Sampai akhir. Hanya saya yang lulus ujian keluarga Bai sesuai keinginan saya. Tidak peduli seberapa tersiksanya Bai Ningbing. Aku akan menahannya dalam diam. 4 tahun menjaga di sisinya. Sampai hari di mana Bai Ningbing berdiri. Orang tuanya menangis kegirangan. Tetap berterima kasih padaku. Hampir seluruh keluarga setuju untuk membiarkan kami menikah. Bai Ningbing tidak menolak. Tapi ada kontraknya. Bai Ningbing juga tahu bagaimana saya memperlakukannya. Tapi ada sesuatu yang dia pikirkan. Aku mendesah. Dorong kesepakatan di depannya milisi. Aku tahu jika bukan karena kamu. Ibuku mungkin sakit parah. Kami baru saja mendapatkan sertifikat. Hanya berurusan dengan orang tua dan keluargamu. Dunia tidak tahu kita sudah menikah. Tanda tangani dan saya akan menemukan cara untuk membalas Anda. Karena aku merawatnya selama 4 tahun. Jadi saya tahu betapa dia mencintai Gretchen. Sekarang pemimpin pengikut kembali ke luar negeri. Aku harus pergi juga. Es putihnya ganas. Berteriak padaku hehe. Ini lucu. 4 juta apa yang kamu dapatkan? Saat ini, telepon yang baru saja padam di atas meja berdering lagi. Ini masih ponsel Gibson. Saya meninggalkan perjanjian di atas meja. Bangun dan berjalan ke kamar. Beku, jangan menipu diri sendiri. Anda telah meneriakkan namanya dalam tidur Anda. Anda selalu menyukainya, bukan? Sekarang kakimu sudah sembuh. Aku bisa berjalan dengan bebas. Saya tidak ingin berhenti karena pernikahan palsu ini. Tunda hidupmu. Putih membeku seperti singa gila yang mengaum marah. Suara ponsel Fang Yuan. Marah, dia menghancurkan ponselnya secara langsung. Aku marah padanya untuk sementara waktu. Dia tersandung berdiri. Bergegas ke pintu kamarku. Fang Yuan, aku akan keluar. Ketika saya kembali. Jika saya tidak melihat Anda di rumah, Anda mati. Beraninya. Ceraikan aku. Bahkan jika Anda ingin bercerai, saya akan datang. Bai Nidin sangat marah. Ambil tasmu dan berbalik dan keluar. Tapi sebelum pergi, aku tersandung panik. Aku membenturkan kepalaku ke pintu paduan yang keras. Marah, dia membanting pintu hingga tertutup. Dan mengunci pintu dari luar. Dia tidak berpikir itu aman untuk dilakukan. Dia bahkan susah payah memindahkan pot bunga seberat ratusan kati. Terjebak di pintu. Bajingan. Perceraian, aku akan menjaga kepalamu. Siapa aku? Kamu anak yang malang. Beraninya kau menceraikanku, seorang wanita puluhan miliar. Mendengarkan suara yang memudar. Dan aku menghela napas. Aku sudah mengemasi tasku. Ada foto seorang wanita di atas meja. Sangat mirip dengan milisi kulit putih. Sinci, maaf. Butuh waktu bertahun-tahun untuk keluar dari bayang-bayang. Dalam ingatan. Saya juga menemukan seseorang yang persis seperti Anda. Saya menghabiskan 4 tahun di sisinya. Melihatnya, aku masih merasa kamu masih hidup. Tapi kamu sudah pergi selama bertahun-tahun. Aku memulai hidup baru. Apakah Anda memiliki roh di surga yang akan memberkati saya? 12 pagi. Prajurit kerah putih itu melompat keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Terlambat untuk mematikan api. Bergegas masuk ke dalam rumah dengan ponsel rusak. Bang, bang, bang. Dia tidak bisa menyalakan lampu. Bergegas ke kamarku dan membanting pintu. Fang Yuan membuka pintu. Buka pintunya untukku. Dan ruangan itu sunyi. Tidak ada gerakan. Ia memutar handle dan membuka pintu. Saya tidak melihat siapapun di ruangan itu. Semua aturan dikemas. Dia bergegas dan membuka lemariku. Semuanya kosong. Bahkan perlengkapan mandi di kamar mandi. Juga berkemas. Bai Ningbing sendirian. Berteriak liar di rumah. Fang Yuan,
Apakah kamu sakit? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Saat itu, panggilan telepon dari ibuku. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda bertengkar dengan Fang Yuan? Mengapa Fang Yuan berlari ke kakek nenek di malam hari? Bai Chongelet Aiski tidak bertarung, dan tidak ada pertengkaran. Orang gila itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku kesal. Sang ibu bertanya dengan bingung dan prihatin apa yang terjadi. Jika Anda membuat Fang Yuan tidak bahagia, katakan saja sesuatu yang baik padanya. Jika Anda ingin wajah, Anda tidak bisa mengatakannya. Ibu membantumu membeku dan meledak karena marah. Gibson kembali. Ibu yang dituduh. Pasti omong kosong antara kamu dan Gibson. Biarkan dia salah paham. Anda tidak meminta maaf dan memarahinya. Kakak bergigi putih dan sedingin es ingin membuat ibunya marah. Oh begitu. Aku akan pergi ke rumah kakekku untuk memarahinya nanti. Bai Ningbing menutup telepon dengan sekejap. Bai Ningbing hendak keluar. Tapi melihat koperku sebelum pergi sangat tidak enak dipandang. Saya biasa membuka koper. Hanya saja koper itu memiliki kunci kombinasi di atasnya. Dia berlari ke ruang tamu. Dan menghancurkan koper saya dengan palu. Saya melihat bahwa semua pakaian dan barang saya dimasukkan ke dalam kotak. Bai Ningbing meraih pakaianku. Menggantungnya di lemari satu persatu. Jalankan lingkaran Anda. Kamu telah berada di sisiku selama 4 tahun. Aku tidak pernah menemukanmu begitu berani. Bagasi dikemas. Kau mau apa? Kau mau memaksa istana bersamaku? Tapi juga saat ini. Sebuah foto menyelinap melalui pakaianku. Ada apa ini? Di foto. Itu adalah wajah seperti milisi kulit putih. Mengenakan gaun putih. Foto dengan topi Lysianthus. Sekilas, Bai Ningbing merasa sedikit bahagia di hatinya. Aku sudah gila. Tapi tetap pasang fotonya. Singkirkan jadi sayang. Ada yang salah dengan pandangan kedua. Sepertinya ini bukan aku. Karena aku tidak bisa memakai gaun ini. Ketiga, ini sama sekali bukan dirimu sendiri. Nama tertulis di belakang foto, dan kata sedih 1017 terjual. Di halaman kecil yang jaraknya puluhan kilometer. Saya sedang mengobrol dengan baik dengan kakek saya. Suara roda yang menghancurkan jalan datang. Suanji hanya ketukan di pintu. Kakek. Ini milisi saya. Aku membuka pintu kayu dan berdiri di ambang pintu menatapnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Milisi putih mencium bau anggur pada saya dalam sekejap. Marah karena kamu minum. Aku mengangguk dan tersenyum. Kakek memanggilku. Saya minum 2 kali dengan orang tuanya. Bai Jiangwo tersenyum sepenuh hati. Kami tidak minum terlalu banyak. Anda akan baik-baik saja setelah tidur malam yang nyenyak. Bai Jiangwo takut Bai Ningbing akan menyalahkanku. Jadi cepat buat putaran. Aku tersenyum kembali ke es. Jangan khawatir. Tubuh kakek kuat. Tidak apa-apa untuk minum 2 tael sesekali. Aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bai Ningbing mengekang amarah di hatinya. Memegang foto itu dan menahan diri agar tidak meledak. Bantu aku memarkir mobil. Bai Jiangwo bertanya pada Ningbing dengan bingung. Apakah kamu tidak akan bekerja besok? Bai Ningbing ambruk ke titik di mana kakek. Apa yang kamu lakukan? Mengapa normal baginya untuk kembali dan tinggal di sekitar? Aku kembali di tengah malam. Anda harus bertanya apakah saya tidak akan pergi bekerja besok. Bai Jiangwo tidak menyadari keseriusan masalah tersebut. Percaya diri saja karena Anda sibuk. Ledakan. Kalimat ini langsung meledak di benak Bai Ningbing. Liu Lanhua menyadari ada yang tidak beres. Tarik dia, lelaki tua itu dengan cepat berguling dan tidur. Aku mengangguk. Bantu Bai Ningbing memarkir mobil di tempat parkir desa. Saya hanya menyimpannya dan akan masuk. Itu didorong keluar oleh aliran rendah es Bai Ning. Keheningan pedesaan di malam hari. Tapi keheningan ini. Tapi itu menjadi pendahulu badai. Ding dong, saya baru saja mendapat pesan di ponsel saya. Bai Ningbing merebutnya. Pesan di kotak obrolan. Biarkan Bai melempar ponsel ke kolam dengan es. Ponsel saya. Saya terkejut.
cepat dan bergegas. Bai Ningbing meraihku. Dia menatapku dengan kejam. Wanita yang baru saja mengirimimu pesan. Itu hanya kata sedih. Tapi aku masih sangat muda. Kenapa dia mencarimu? Saya menjawab dengan lemah di acara itu. Setelah ulang tahun kakek, kamu akan. Aku akan pergi ke acara itu bersamanya. Apakah Anda layak untuk saya? Milisi, Anda tahu. Aku menatap foto di tangan milisi kulit putih. Sudut mulut berkedut. 4 tahun ke bawah. Kenapa aku tak tahu? Milisi kulit putih memiliki kebiasaan memeriksa barang-barang saya. Anda tahu, dalam 4 tahun terakhir, milisi kulit putih tidak pernah memasuki kamarku. Saya mengerti. Dan, milisi kulit putih sangat marah sehingga mereka akan menangis. Alasan kenapa dia memberiku kontrak. Hanya saja dia berpikir ada yang salah denganku. Aku bersikap lembut padanya. Tapi kelembutan ini sepertinya milik orang lain. Jadi saya mengambil napas. Berbalik dan lihat ke samping. Maaf. Bai Ningbing berkata dengan gigi terkatup bahwa kamu menyukaiku. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan saya. Kemudian temukan satu. Seorang wanita seperti saya sebagai gantinya. Apa kau sakit? Tempat tidur. Mari kita bercerai setelah ulang tahun kakek. Kami tidak cocok lagi. Karena kontrak. Itu berlangsung. Sangat bagus. Karena kamu tidak bisa mendapatkanku. Hanya menemukan seseorang untuk menggantikan saya? Bai Ningbing terlalu emosional. Aku tersedak air liur dan batuk. Aku segera menepuk punggungnya. Tapi dia membuangnya. Milisi, Anda tidak harus melakukan ini. Tempat jibo di hatimu. Kita semua tahu itu. Anda mengalami kecelakaan mobil mencoba mengejarnya. Siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya Anda menangis dan memanggil namanya. Hidupnya. Bai Ningbing menampar wajahku dengan keras. Fang Yuan, kamu ingin bercerai, kan? Oke, pergi sekarang. Bai Ningbing kehabisan seluruh tenaganya dalam sekejap. Tersandung ke depan. Tapi dia bertahan. Jangan biarkan aku melihat kesedihannya. Dia tidak tahu apa yang membuatnya kesal. Air mata tidak bisa berhenti jatuh. Saya melihat dia tidak dalam keadaan yang benar. Ayo cepat. Tapi dia memarahi. Setelah mengejar beberapa kali, dia memarahinya beberapa kali. Aku hanya bisa berdiri jauh. Lihat dia masuk ke dalam mobil. Kemudian dia pergi dari desa. Es putih yang bergegas kembali ke villa. Aku tersedak dan merobek surat cerai di atas meja hingga hancur. Dia sendirian di rumah yang gelap. Dingin yang kesepian. Seketika menyerbu tubuhnya. Lalu panggilan Timberson masuk lagi. Dan dia mengangkat telepon dan dia berteriak kepadanya. Apa kau sakit? Aku bilang tidak mungkin antara aku dan kamu. Jika Anda berani mengunjungi saya lagi, aku akan membiarkan seseorang menenggelamkanmu ke laut. Kata-kata di telepon belum selesai. Dia menutup telepon. Bai Ningbing tersedak untuk memblokir telepon. Namun saat ini, layar ponsel yang hampir berantakan gagal. Dia sangat marah sehingga dia membuang ponselnya. 4 tahun lalu. Timberson akan meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Kemudian blokir dia. Dia menjadi gila setelah kecelakaan mobil. Dia tidak mengerti. Dia jelas kekasih masa kecil dengan Ji Bosheng. Tumbuh bersama. Tapi kenapa Ji Bosheng memperlakukannya seperti ini? Kemudian kecelakaan mobil. Kelumpuhan cinta. Beberapa pukulan benar-benar menghancurkan keinginannya. Biarkan dia menyerah pada dirinya sendiri. Itu benar secara online. Kekasih masa kecil bukanlah tandingan surga. Selalu ada jalan genit yang akan menghubungkan mereka. Paman Ji seperti ini. Hal yang sama berlaku untuk Fang Yuan. Pelacur genit di foto. Bahkan jika Anda terlihat seperti saya. Tapi bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Sialan es putih menangis. Saya tidak tahu kapan saya tertidur di sofa. Masih memegang selimutku di tangannya. Saat aku bangun, dia terangsang oleh rasa kebencian yang kuat.
Dia tanpa sadar menggosok matanya yang merah dan bengkak. Fang Yuan, kamu di mana? Aku lapar. Suara kosong bergema di villa. Lama tidak ada balasan. Bai Ningbing merasa semakin tidak nyaman di hatinya. Melihat foto dirinya di atas meja. Dia ingat bahwa saya tidak lagi di rumah. Aku menceraikannya. Di pemakaman Yun Cheng. Aku menyeret tubuhku yang lelah. Memegang buket dengan rokok di mulutku. Melalui tangga jalan setapak pohon ke batu nisan. Di nisan ada foto hitam putih. Gadis di atas tersenyum cerah. Saya mendapat lap bersih. Lap batu nisan dengan hati-hati. Saya tidak tahu kapan. Jahitan bata di sebelah batu nisan. Bunga liar yang keras kepala tumbuh. Mau tak mau aku mengeluarkan bentuk roh untuknya. 3 atau 2 gulma. Lihatlah kehidupan bunga aster kecil itu ulet. Mekar di hadapan matahari. Kebaikan semua seperti yang Anda inginkan. Tahun-tahun akan selalu berhenti di saat terindahmu. Waktu terindah. Saya menyalakan rokok. Sudut mulut tidak bisa tidak mengangkat senyum sekali waktu. Anda paling suka mendengar saya bernyanyi. Selanjutnya, saya akan meninggalkan Yun Cheng untuk sementara waktu. Untuk mengejar kehidupan masa depanku. Mainkan lagu untukmu sebelum kamu pergi. Semoga kamu tidak kesepian. Aku menghadap nisan. Dansi duduk di tanah. Dengan suara gitar yang merdu. Memantul-memantul. Di mataku. Seolah sosok mantan itu muncul. Ia melangkah ke atas panggung perayaan sekolah. Dia berdiri dalam cahaya. Dan tidak jauh darinya. Saya duduk di bangku tinggi. Tersenyumlah padanya dengan gitar di tanganmu. Segi 4. Mengapa kamu selalu begitu pahit saat bernyanyi? Apakah Anda mencoba membuat saya menangis? Fang Yuan, kau harus optimis. Lebih banyak tersenyum. Berapa usiamu? Selalu sama seperti paman. Itu membuatku terlihat kekanak-kanakan. Fang Yuan melupakanku. Di hari-hari tanpaku. Jangan pernah pikirkan aku lagi. Anda masih memiliki masa depan yang cerah. Hidupmu tidak perlu terikat untukku. Fang Yuan, aku pergi. Selamat tinggal di kehidupan selanjutnya. Bodoh, aku tidak pernah mencintaimu, tapi jika ada akhirat, aku akan mencintaimu. Akhir dari lagu. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan batu nisan. Sama seperti menyentuh kepala kecilnya. Dia selalu bilang jangan menekanku seperti itu. Jika aku tidak tumbuh lebih tinggi, aku akan menyalahkanmu. Dia juga mengatakan Fang Yuan. Jangan menatapku seperti itu. Aku akan membuatmu ingin menangis jika kamu melihatku seperti itu. Saya tahu saya tidak akan hidup melewati 20 dan saya melihat ke langit. Puntung rokok di sudut mulut terbakar habis lagi, idiot. Kamu tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Selalu hidup dalam nyanyianku. Aku akan menjadi terkenal. Aku akan membawa keinginanmu. Pergi ke kuil impianmu. Pada saat itu, saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup saya. Saat itu, saya mungkin mempertimbangkan apa yang Anda katakan kepada saya di ranjang kematian Anda. Bicara tentang cinta yang kuat. Kemudian menikah dan memiliki anak yang sangat tua. Aku tersenyum. Berpaling. Karena ulang tahun Bai Jiangwo. Rumah tua keluarga Bai sangat hidup. Pada saat ini, suara mengutuk datang. Orang Parubaya menambah berat badan. Mengenakan jas di hari yang panas. Seorang pria dengan tas kerja memasuki halaman. Orang ini adalah dekan saya, Bai Mingjie. Sarang Beckham yang pergi bermain. Dikelilingi oleh lebah. Diikuti dengan Bai Mingjie. Bai Mingjie berkeringat deras. Cepat dan dorong mereka. Jangan kemari. Aku sangat panas. Xiao Kiki. Jangan menaruh es loli pada paman saya dan sapa saya. Paman, gaun ini tidak berguna. Aku tidak tahan lagi. Kalian anak-anak pergi bermain sendiri. Bai Mingjie mengeluarkan segepok uang tunai dari tasnya. Serahkan pada anak-anak yang berisik. Saya memasak di halaman kecil saya di bawah gubuk baja. Keringat. Ketika dia melihat Bai Mingjie, dia langsung berteriak ayah.
Mengapa Anda satu-satunya Ningbin yang lelah? Aku menjelaskan kalau Ningbin sedang sibuk di perusahaan. Ulang tahun kakek lusa. Ningbin harus menyelesaikan urusan di perusahaan. Pulanglah untuk merayakan ulang tahun kakek. Bai Mingjie juga tidak menganggapnya terlalu serius. Dia mengangguk. Tapi kemudian dia mendatangiku. Taruh rokok di mulutku. Dan nyalakan saat aku terlalu sibuk untuk mati. Di rumah orang lain, sudah pasti menantu yang menyalakan rokok untuk ayah mertua. Tapi ketika kami sampai di keluarga Bai, itu sebaliknya. Bai Mingjie juga tidak peduli tentang itu. Dan jika saya tidak seperti sehari selama 4 tahun. Jika tidak, putrinya akan sama sekali tidak berguna dalam hidupnya. Karena omong kosong ini. Dia membungkuk langsung ke ayah Ji Bosheng. Hanya karena ayah Ji Bosheng. Aku tak mengajari putraku dengan baik. Mainkan kota ajaib merah 3 generasi mengayuh 2 perahu. Jika itu menjadi di sana, dia menendang putrinya. Jika bukan karena rumah memblokirnya. Dia sudah bergiliran dengan cangkulnya untuk menagih Gibson. Bai Mingjie berdiri di sampingku. Beri aku bumbu sesekali. Fang Yuan, kenapa mertuaku belum tiba di Unceng? Aku akan membawa Cai Cheng keluar dari pot. Tak berdaya untuk ayah. Kamu juga tahu situasi ibuku. Dan kesehatan kakek saya juga tidak terlalu baik. Dia harus merawat mereka di rumah. Tidak realistis untuk menerbangkannya lebih dari 1000 kilometer. Tapi sebenarnya aku tidak ingin ibuku datang lebih jauh lagi. Karena saya akan menceraikan milisi kulit putih. Betapa bahagianya mereka jika mereka datang. Saat Anda menerima pesan. Betapa sedihnya itu. Mereka juga tidak bisa datang dan tidak bisa menahannya. Saat ulang tahun kakekmu kembali. Pergi ke kampung halaman Anda dan berikan kepada mereka. Karena Fang Yuan telah memperoleh sertifikat bersama putrinya. Itu anak tirinya. Keluarga kulit putih tua mereka akan memilikinya. Dia juga akan membiarkan keluargaku memiliki hal yang sama. Tidak perlu menahan uang ini dari menantumu. Setelah hidangan siap. Saya menaruh makanan di atas meja untuk semua orang duduk. Dia memanggil desa di pintu. Sampai jumpa dalam 10 menit. Aku akan kembali. Bai Mingjie menoleh padaku dan bertanya pada Fang Yuan. Ayam siapa itu? Setelah saya pergi bekerja selama 10 menit. Semua orang menungguku kembali untuk makan malam. Bahkan anak-anak tidak bergerak. Hatiku tersentuh ayah dari keluarga kepala desa tua. Kenapa kau belum makan? Hidangannya dingin. Bukankah ini menunggumu? Bai Mingjie tersenyum. Biarkan aku duduk di sebelahnya. Rumah tua itu tidak cukup besar. Jadi semua orang makan di halaman. Dan posisi saya di keluarga Bai. Semua orang di keluarga bisa diabaikan. Tapi tidak ada yang akan mengabaikanku. Makan-makan. Bai Mingjie menyapa semua orang untuk memindahkan uang. Banyak hal yang tidak perlu dikatakan sama sekali. Semua orang tahu itu. Makan dan minum. Bai Mingjie duduk di meja setelah makan malam. Pelit berkata padaku dengan sebatang rokok di mulutnya. Alasan besar. Seperti kata pepatah lama, 7384. Kedua tingkat ini adalah 2 kesulitan utama. Jadi itu akan memakan waktu 3 hari. Menyeberangi kesengsaraan dan melakukan hal-hal di desa. Fang Yuan, saat kamu minum dengan Ningbin. Juga di desa. Jika kita pindah ke hotel. Kakekmu bisa mengutuk. Oke, ayah, aku mengangguk dan setuju. Bai Mingjie juga mengangguk, kalian berdua baik-baik saja. Kemudian dan restoran seluler. Dan hubungan antara adat desa. Hanya kalian berdua. Aku akan memanggilmu Kari 5 juta. Sepupu ipar Huang Yu memperhatikan dari samping. Aku meneteskan air liur. Dia tahu aku dimanjakan oleh keluargaku. Tapi Bai Mingjie, ayah mertua, mengangkat tangannya menjadi 5 juta. Itu juga membuatnya sedikit marah. Aku segera berkata ayah. Saya masih punya uang di kartu saya. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda sekarang. Tidak apa-apa. Karena kamu punya uang, pertahankan ayahmu lebih banyak. Saya tidak punya banyak lagi. Hanya lebih banyak uang hahaha. Melihat Tuan Bai Mingjie yang bangga.
Bai Jiangwo memutar bola matanya. Ketuk dia dengan kipas angin. Uang. Uang. Hanya tahu uang. Bau tembaga. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar berbakti. Kalian berlarian sepanjang hari. Fang Yuan sering datang ke desa untuk mengunjungi kami. Kau tak tahu kapan aku mati. Bai Mingjie buru-buru merangkulnya beberapa kali. Tidak bisa berkata-kata kepada ayah. Aku akan segera menjadi binatang buas. Apa yang masih hidup? Sial. Orang tua itu terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia menoleh ke arahku dan berkata, Fang Yuan. Pernikahanmu dengan Ning Bin memang harus dilakukan secepatnya. Masih ada hari-hari baik sebelum tahun baru Imlek. Bisakah Anda membuat anggur sebelum tahun baru Imlek? Tunggu untuk menikah. Biarkan Ning Bin berhenti memedulikan perusahaan yang rusak. Melahirkan anak Anda di rumah dengan ketenangan pikiran. Pak Tua, saya tidak punya tahun untuk hidup. Aku ingin melihat anakmu lahir sebelum aku mati. Saya sangat sibuk sehingga saya mendorong topi ke masa lalu, kakek. Tubuhmu sangat keras. Anda pasti akan hidup 100 tahun. Tapi pria tua itu mengabaikanku. Kepala menuju Bai Mingjie ke Bai Mingjie. Bisakah Anda menyelesaikan sesuatu sebelum tahun baru Imlek? Ekspresi Bai Mingjie segera menjadi serius. Saya berjanji, itu pasti mungkin. Ming Bing jauh lebih baik sekarang, dan dia juga bisa mengenakan gaun pengantin. Pria tua itu mengangguk puas, itu hampir sama. Menikah tahun ini. Punya bayi tahun depan. Dapatkan anak kedua tahun setelahnya. Kemudian istirahat 2 tahun dan memiliki anak ketiga. Karena orang tua itu berkata begitu. Itu kesepakatannya. Saya sangat terdiam dan berbakti kepada kakek saya. Kau anggap apa milisi itu? Orang tua sampai sekarang. Negara mendorong kaum muda Anda untuk memiliki lebih banyak anak dan membesarkan lebih banyak anak. Keluarga bukan tanpa syarat. Biarkan saja dia hidup. Bai Mingjie berkata dengan cepat. Saya akan mengambil buku catatan kecil dan menuliskannya sekarang. Kembali dan katakan itu adalah orang tua yang mengatakannya. Mengatakan itu, Bai Mingjie mengutak-atik ponselnya. Saat makan malam. Ibu mertua Zhang Yuzhen ada di sini. Bantu aku sebelum dan sesudah. Membuat makanan keluarga besar. Saat hari mulai gelap. Bai Ningbing ada di sini. Air mata di wajahnya sudah lama hilang. Itu digantikan oleh semacam sikap apatis. Zhang Yuzhen dengan celemek. Berbalik dan memerintahkan untuk membeku. Kamu datang dan dapatkan ayahmu kembali untukku. Lihat di mana dia meninggal saat bermain kartu. Bai Ningbing mengangguk. Tapi dia menatapku sebelum dia pergi. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Mingjie untuk ditangkap kembali. Kehilangan lebih dari 200 dalam satu sore. Dia tampak sedikit tertekan. Bai Mingjie duduk di bangku bersama istrinya sambil merokok. Kamu yang meneleponku sepanjang sore. Saya akan menang. Saya didesak oleh Anda, dan paman supervisor saya kembali. Zhang Yu melihatnya melawan Bai Mingjie dengan marah. Anda, bos besar, masih membutuhkan uang dari orang desa. Apa kabar? Cuci tangan dan makan dengan cepat. Ya. Bai Mingjie berlari untuk mencuci tangannya dan bersiap untuk makan. Sepupu kecil itu berlari untuk mengganggu sepupu Bai Ningbing. Bisakah kamu tidak menikah dengan saudara iparmu? Bai Ningbing tertegun dengan ucapannya. Apa maksudmu bertanya dengan tatapan kosong? Sepupu kecil itu sedikit pemalu. Saya ingin menikah dengan saudara ipar saya ketika saya dewasa. Bang. Ada beberapa suara jatuh di halaman kecil. Bibi kedua berbalik dan memelototinya dengan kejam. Ia tahu ia telah mengatakan hal yang salah. Dia menjulurkan lidahnya dan melarikan diri tanpa jejak. Tapi kata-katanya. Namun hal itu membuat jantung Bai Ningbing kembali berdebar. Bai Ningbing menatapku dengan sedikit kesal. Tapi lebih banyak adalah keluhan. Saya sedang sibuk memasak saat ini. Dia tidak menyadari tatapan membunuh Bai Ningbing. Saat kerumunan penuh. Ini benar-benar gelap. Bai Mingjie menarikku dan Huang Yu. Pergi ke rumah kepala desa tua. Setelah makan, Zhang Yuzhen mengajak Bai Ningbing berjalan-jalan di desa.
Apa yang terjadi antara Anda dan Fang Yuan? Apakah Anda pergi ke Jibosheng? Bai Ningbing hanya merasa dirugikan. Saya ingin mengatakan tidak. Tetapi ketika berbicara tentang kata-kata, itu menjadi ya. Aku mencarinya. Zhang Yuzhen tiba-tiba marah. Kami seperti itu dengan keluarga Ji. Kenapa kau mencarinya? Dan kenapa dia meninggalkanmu tahun itu? Bukannya kamu tidak tahu. Dan sekarang dia ditendang, dan dia kembali untukmu. Anda menjilat wajah Anda lagi dan mencobanya. Prajurit kerah putih itu mengertakkan giginya. Saya ingin menceraikan Fang Yuan. Zhang Yuzhen sedang terburu-buru untuk bercerai. Apa yang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan dan diselesaikan? Dia tidak ingin putrinya melakukan apapun. Kata Bai Ningbing semakin sedih. Fang Yuan dan saya awalnya setuju untuk menikah. Aku tidak menyukainya. Dia memancingku karena putus asa. Tapi bukankah keluarga kita juga memberinya begitu banyak uang? Perjanjian apa yang Anda nikahi? Pada saat ini, Zhang Yuzhen membeku di tempatnya. Rasanya seperti langit runtuh. Semua orang di keluarga Bai memperlakukan kami secara resmi menerima sertifikat. Hanya saja tubuh es putih tetap tidak berubah. Jadi tidak butuh waktu lama. Semua orang mengerti bahwa Bai Ningbing. Bagaimanapun, pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup. Ini akan menjadi glamor, tentu saja. Hanya saja Zhang Yuzhen benar-benar tidak menyangka keduanya memiliki kesepakatan. Zhang Yuzhen berteriak pada Bai Ningbing dengan cara yang langka. Apa yang kau pikirkan? Bai Ningbing lebih dirugikan. Aku hanya tidak menyukainya, tersedak dengan temperamen yang keras kepala. Tapi kamu menyukainya. Lalu aku akan membuat perjanjian dengannya. Jadi saya melakukannya. Aku akan tetap menceraikannya. Tapi perjanjian perceraian itu dirobek olehnya. Zhang Yuzhen kesal. Wajahku merah, apa kau bercanda? Dia tanpa sadar merasa kasihan pada Fang Yuan. Karena omong kosong putrinya. Itu benar-benar melibatkan Fang Yuan. Zhang Yuzhen mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya dan bertanya pada Ningbin. Apakah Anda masih memiliki Jibosheng di hati Anda? Bajingan itu adalah Bai Ningbin, yang berkata dengan duplikat. Matanya memang tegas tak tertandingi. Kau benar-benar membuatku kesal. Zhang Yuzhen melambaikan tangannya. Berpaling. Dia berpikir bahwa meskipun ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, sekarang dia melihatnya sebagai seorang ibu. Maka itu harus didamaikan. Tapi siapa sangka keduanya akan menikah dengan kesepakatan? Gibson kembali. Ambil temperamen alun-alun. Bahkan jika itu akan memberi jalan. Tapi menantu keluarga Bai mereka hanya bisa menjadi Fang Yuan. Jika milisi putih berani membawa Gibson kembali, Bai Minjie pasti akan memukulinya ke rumah sakit. Milisi kulit putih berjongkok di tanah. Kenapa kau cemberut marah? Itu semua salahku. Di kolam tempat dia membuang ponselku, ada sekawanan bebek berenang di sekitar. Milisi kulit putih tiba-tiba teringat. Ponsel saya sepertinya tahan air. Aku tidak tahu kenapa. Dia sangat ingin tahu hubunganku dengan wanita itu. Bahkan jika dia tahu obrolannya akan jelek. Tapi dia masih ingin melihat. Setelah Zhang Yuzhen pergi ke rumah kepala desa tua, saya melihat beberapa pria duduk-duduk. Ekspresi Zhang Yuzhen kembali normal. Duduk di sebelah mereka. Tunggu sampai mereka selesai berbicara. Dia duduk dari jam 8 sampai hampir jam 10. Tidak ada ketidaksabaran sama sekali. Saya mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan kepala desa tua itu. Dan menuliskan banyak hal di atas kertas merah. Cara Zhang Yuzhen menatapku bahkan lebih tertekan dan patah hati. Anak yang baik. 4 tahun tidak cukup. Juga terikat kontrak. Dia pasti sangat sedih dan putus asa. Setelah keluar dari rumah kepala desa tua, Zhang Yuzhen menggunakan alasan untuk mengirim Bai Minjie dan yang lainnya pergi. Segi 4. Apakah dia Ningbin menyembunyikan sesuatu dari kita? Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu dengan itu? Zhang Yuzhen menatapku dan bertanya. Aku terdiam sejenak, Bu. Aku minta maaf untuk ini.
Saya tidak memberitahu Anda pada awalnya. Jangan khawatir, setelah perjamuan ulang tahun kakek selesai, aku akan pergi diam-diam. Saya hanya ingin menyelesaikan hal terakhir ini. Saya tidak ingin melihat Bai Jiangwo kecewa. Ulang tahun ke-70 adalah prioritas utama. Jika keadaan menjadi kaku saat ini, maka keluarga Bai pasti akan kehilangan muka di desa. Zhang Yuzhen menatapku dengan serius. Siapa yang membiarkanmu pergi? Jelas, putrinya membuat kontrak. Akibatnya, Fang Yuan bersedia mengambil semuanya. Bahkan jika dia pergi, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi putrinya. Apa ini disebut? Ibu Fang Yuan hanya mengucapkan sepatah kata. Keluarga ini akan terpisah tanpamu. Jangan beritahu siapapun tentang ini untuk saat ini. Di sana di milisi, Bu, lakukan pekerjaan ideologisnya. Pokoknya, Ji Bosheng tidak akan pernah memasuki pintu kami. Aku tahu dia salah paham dengan ibu. Bukan itu yang terjadi. Zhang Yuzhen menggelengkan kepalanya dan menyela. Anda tidak perlu berbicara dengan milisi lagi. Siapa yang dia kenal? Jika dia berkomunikasi dengan sangat baik, dia bahkan tidak akan membuat setengah dari tubuhnya lumpuh. Masih berteriak-teriak untuk menemukan Ji Boshen. Saya ingin menjelaskan tentang foto. Tapi Zhang Yuzhen hanya menganggapnya sebagai kontrak. Tidak akan membiarkan saya menjelaskan sama sekali. Di pintu, Zhang Yuzhen memandang tanah dengan aneh. Mengapa genangan lumpur itu keras? Itu keluar dari kolam. Villa ini tertutup es putih dan lumpur. Berjalan ke dalam rumah. Dia tidak bisa mandi. Isi daya ponsel Anda terlebih dahulu. Tapi butuh beberapa saat. Saya tidak melihat ikon apapun menyala. Setelah beberapa saat, dia juga mencoba mengeringkan air. Bahkan bertiup dengan angin listrik. Meniup telepon sebentar. Masih tidak ada tanggapan. Dalam keputusasaan, dia pergi ke toko ponsel dengan berantakan. Tidak banyak toko ponsel yang buka saat ini. Hubungi bos untuk menambah uang sesuai nomor telepon di depan pintu. Biarkan bos segera datang. Tidak masalah apakah itu diperbaiki atau tidak, itu $1.000. Bos yang baru saja tertidur dengan cepat terpental dari tempat tidur. Mengendarai keledai listrik untuk membunuh wanita cantik. Ponsel Anda kebanjiran. Mungkin tidak begitu cepat bagi saya untuk membongkarnya untuk pemeliharaan. Kenapa kamu tidak mandi dulu? Oke, saya akan menelepon Anda. Bosnya adalah pria Mediterania paruh baya. Mengenakan capris. Menginjak sandal. Menyalakan lampu. Duduk di kursi siap dibongkar. Es putih tidak pernah pergi. Aku bahkan tidak ingin duduk. Tidak masalah. Saya akan menunggu Anda untuk memperbaikinya ketika saya punya waktu. Dia tidak tahu cara memperbaiki ponsel. Tapi dia harus melihat bos mengambilnya. Dia tidak bisa menahannya. Saya hanya bisa bergegas dan membongkar telepon. Setelah beberapa saat, bos menghela nafas melihat wanita cantik itu. Ponsel Anda telah lama basah kuyup. Dan layarnya retak. Semuanya banjir. Bai Ningbing bertanya apakah 10.000 bisa memperbaikinya. Tidak ada kegembiraan di wajah bos, saya akan mencoba yang terbaik. Bos tidak bisa turun untuk sementara waktu. Dia berkata tanpa daya. Saya telah menggunakan semua metode yang dapat digunakan untuk Anda. Anda hanya dapat pergi ke Huaqiangbei untuk mencobanya. Bai Ningbing memikirkannya, jadi aku akan memanggilmu 10.000 pertama. Anda membawa ponsel Anda untuk membantu saya pergi ke Huaqiangbei. Aku akan memberimu 100.000 setelah diperbaiki. Apakah bos sedang terburu-buru dengan wajah serius? Bai Ningbing mengangguk cemas. Anda sebaiknya pergi semalaman. Mengatakan. Dia menyapu kode QR di tokonya 10.000 uang tunai. Bos mengambil uangnya. Jangan katakan apa-apa. Ambil ponsel Anda dan berkendara semalaman untuk menghibur. Wanita kaya memberi kekuatan super untuk melakukan sesuatu dengan baik. Bai Ningbing kemudian pergi. Sudah lewat jam 2 pagi ketika saya sampai di rumah. Dia mandi. Berbaring di tempat tidur empuk tapi tidur sepanjang waktu. Tidak, dia turun dan kembali ke sofa. Memegang selimutku. Itu foto plastik di meja kopi.
Dia tidak bisa membantu tetapi membawanya. Meski dia mengambil foto itu beberapa kali. Buang ke tempat sampah. Tapi akhirnya mengambilnya. Di foto. Gadis yang mirip dengannya. Senyumnya begitu lembut. Tampaknya hanya ada orang yang mengambil gambar untuknya di matanya. Tiba-tiba milisi kulit putih merasa salah. Jika ini adalah foto acak gadis itu, tidak mungkin memasukkan lingkaran persegi ke dalam koper. Jadi sayang. Dan gambar ini berumur beberapa tahun. Ide yang sangat tidak masuk akal. Mulai diproduksi di jantung Bai Ningbing. Mungkinkah Fang Yuan mengatakan itu tentang pengagumnya? Palsu dari awal. Fang Yuan mendekatinya karena dia. Wajah kecil Bai Ningbing menjadi pucat dalam sekejap. Dia menyerbu ke kamarku seperti orang gila. Saya ingin menemukan lebih banyak bukti. Kecuali foto ini. Dia tidak dapat menemukan apapun tidak. Aku pasti terlalu memikirkannya. Fang Yuan bukan orang seperti itu. Jika dia karena gadis lain. Dekat dengan saya selama 4 tahun. Bertahan 4 tahun marah. Apa yang dia coba lakukan? Dia tidak mencintai uang kita. Milisi kulit putih, jangan menakuti dirimu sendiri. Di aula leluhur, sepupu iparku Huang Yu dan aku sibuk dengan binatang buas di desa. Dan kami akan lari dari rumah ke rumah. Menugaskan mereka tugas. Keluarga Bai adalah orang terkaya di desa. Muntahnya alami. Biarkan penduduk desa kembali dan hidup. Pada saat yang sama, semua orang datang untuk membantu. Saya akan meninggalkan seluruh keluarga di rumah. Berikan wajah yang cukup. Hal-hal bergerak dengan tertib. Orang-orang di desa sedang berdiskusi. Menantu dari keluarga Bai itu benar-benar pekerja keras. Dikatakan bahwa milisi yang tidak diselamatkan. Itu juga dilakukan oleh anaknya. 4 tahun memijat milisi kulit putih seperti sehari. Angkat ototnya. Saya tidak berpikir Anda harus membawanya terlalu jauh. Jika saya adalah menantu dari keluarga Bai, saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Anak muda, Anda tahu palu. Dia tidak mengejar uang. Saat Bai Ningbing lumpuh. Perubahan temperamen. Mudah tersinggung dan meledak. Banyak luka Fang Yuan yang disebabkan saat itu. Rumah sakit tidak tahu berapa kali telah dikirim. Lain kali saya hampir tidak menyimpannya. Benar atau salah? Tentu saja itu benar. Kalau tidak, mengapa Bai Mingjie dan yang lainnya sangat melindunginya? Sehari sebelum perjamuan ulang tahun. Tentara Kerah Putih mendapatkan telepon yang diperbaiki. Semuanya kembali normal. Karena kekuatan super. Kembali ke desa di sore hari. Dia mempelajari ponselku. Mencoba memasuki hari ulang tahunku. Tidak, dia pikir itu mungkin hari ulang tahunnya. Segera masuk. Dia sedikit tertegun. Aku hanya bisa merasa bahagia. Hei, menggunakan hari ulang tahunmu sebagai kata sandi. Dia melakukannya. Setelah memasuki sistem ponsel. Ada yang tidak beres lagi dengannya. Karena ponsel terlalu bersih. Tidak ada setengah dari album. Klik foto wanita itu. Ding dong saat ini. Pesan dari dewa yang membantu memperbaiki ponsel. Ya, wanita cantik. Ponsel Anda memiliki ruang pribadi. Ini menempati lebih dari 100 kalimat data. Dewa perbaikan ponsel hanya berpikir. Bai Ningbing adalah untuk menangkap bukti penggelinciran suaminya. Jadi mohon ingatkan ruang pribadi. Mendengar perkataan Dewa Agung. Bai Ningbing menjadi gila dalam sekejap. Tang Yuan sebenarnya melakukan banyak hal di belakang punggungnya. Lebih dari 100 gigi raksasa. Bai Ningbing sudah menggertakkan giginya. Menurut apa yang dikatakan Dewa, mulailah terus mendapatkan serangga. Coba kata sandi ruang pribadi. Kata sandi akan dikunci setelah 5 entry. Tapi selama Anda salah memasukinya 4 kali. Masukkan antarmuka utama sekali. Kemudian layar akan disegarkan. Membuka kembali. Anda dapat memasukkannya kembali 4 kali untuk memasuki siklus berikutnya. Sampai Anda memasuki ruang pribadi. Ulang tahun Ibu Fang Yuan, kakek dan nenek. Ulang tahun orang tua dan keluarga mereka. Mencoba berkali-kali dan kata sandinya salah. Tepat ketika dia marah.
Tiba-tiba teringat. Deretan angka di belakang film adalah 17. White Frozen dimulai dengan 1017 sebagai mantisa. Tambahkan tahun ke depan dari 99 menjadi 90. Tapi semua gagal. Menjadi besar. Dia pergi dan mencoba angka 0 sampai 09. Tapi masih gagal masuk dengan sukses. Dia tidak berpikir itu akan menjadi angka setelah 10. Lagi pula, setelah 10. Itu usia yang cukup muda. Bai Ningbing seperti ini dengan ponsel. Butuh lebih dari 2 jam. Dia hancur. Segala sesuatu yang bisa dia pikirkan bertentangan dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi dan semuanya baik-baik saja. Haoku juga tidak memiliki petunjuk apapun. Sudah lama aku tidak mengirim pesan pada siapapun. Catatan browser juga normal. Screensaver adalah foto milisi kulit putih. Foto itu diambil oleh saya. Tapi sorot matanya. Tapi dengan sedikit kebencian. Itu adalah hari pertama dia benar-benar berdiri. Dan alasan mengapa dia benci mengeluh. Itu karena aku butuh waktu lama untuk menembak. Aku tidak mengambil satu foto pun yang membuatnya puas. Dia berdiri di sana terlalu lama. Kaki gemetar. Tentu Anda akan mengeluh. Ah Fang Yuan, bajingan. Apa kata sandinya? 0001 panggilan telepon. Itu adalah desakan dari keluhan Bai Mingjie. Tempat tidur. Sudahkah Anda berurusan dengan hal buruk itu di perusahaan Anda? Cepat kembali. Ada pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Juga saat ini. Suaraku ada di sisiku, ayah. Jangan mendesak Ningbin. Saya bisa melakukan sesuatu sendiri, kata Bai Mingjie tidak puas. Fang Yuan, jangan bicara untuk gadis ini. Dia berjanji akan kembali pada sore hari. Ini setelah jam 3 sore. Dan bahkan jika dia sibuk menghasilkan uang. Apa gunanya membuatnya jutaan dalam satu sore? Kami menyimpan uang bunga di bank. Itu tidak berhenti di situ. Ulang tahun ke-70 orang tua itu seperti ini. Milisi, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Segera kembali. Bahkan jika Anda tidak melakukan apa-apa. Harus berdiri di sini untukku juga. Faktanya, tidak banyak yang bisa dilakukan Bai Ningbin. Tapi dia harus memiliki sikap sebagai seorang anak. Untuk menghasilkan uang. Bahkan tidak peduli dengan keluargamu. Aku bukan gaya keluarga Bai, ayah. Aku akan kembali sekarang. Bai Ningbin lelah. Aku tahu ayahku marah. Cepat Bai Ningjie mendesak dan menutup telepon. Di perjamuan desa. Awning merah dibangun satu persatu. Ada ratusan meja. Bai Mingjie menyeka keringatnya. Setelah melihat Ningbin tiba. Aku berteriak padanya, Ningbin, anggur saja tidak cukup. Anda mengemudi untuk membeli kembali. Oke, Bai Ningbin mengangguk. Ketika saya baru saja berbalik untuk naik mobil. Saya melihat sepupu kecil saya mengendarai keledai listrik. Kembalilah dengan banyak teh susu. Sepupu kecil itu berhenti di sampingnya. Dia tersenyum dan bertanya kepada sepupunya apakah dia ingin minum teh susu. Bai Ningbin bertanya apakah itu cukup untuk dikirim ke semua orang? Itu sudah cukup. Saya baru saja menggunakan dompet yang diberikan saudara ipar saya untuk membeli toko teh susu utuh. Bawa kembali dulu. Sisanya akan dikirim di toko. Sang sepupu mengangguk sambil tersenyum. Sambil mengobrak-abrik tas. Saudari Nuo. Susu peppermint favoritmu. Dia menyerahkan teh susu kepada Bai Ningbing. Bai Ningjie menekan emosi kompleks di hatinya terhadapku. Menggosok rambutnya dengan penuh kasih. Detik berikutnya. Matanya berubah. Tanpa ragu, dia bergegas ke arahku. Saudara ipar. Saya belajar ini dari petugas dengan sengaja. Teh susu buatan tangan. Dia menyerahkan teh susu itu sambil tersenyum. Dengan sedikit antisipasi di matanya. Aku mengambil teh susu. Jika Anda mengangkat sudut mulut Anda, terima kasih. Sama-sama, sepupu kecil menyeringai bangga. Memamerkan gigi putih. Tapi saat ini, wajah Bai Ningbing tiba-tiba tenggelam. Teh susu di tangannya. Seolah itu bukan lagi minuman dingin.
Panas seperti matahari. Roda terbanting ke tanah. Membuat suara yang kasar. Orang-orang yang lewat di sekitarnya ketakutan dan mundur. Bahkan Bai Mingjie di kejauhan terkejut. Mengandalkan Ningbin, gadis ini gila. Biarkan dia membeli sebungkus rokok. Apa yang sedang terjadi? Ini seperti merobohkan seluruh jalan. Paman, kamu tidak mengerti. Sepupu kecil itu melempar kuda. Ada sedikit kaki dalam nada kepang ekor. Adikku cemburu. Bai Mingjie bingung dan cemburu. Saya belum pernah melihat gadis cantik berbicara dengan Fang Yuan. Sepupu kecil itu langsung tidak senang. Menunjuk marah pada pamannya. Apakah saya tidak cantik? Bai Mingjie menatapnya dengan serius. Goyangkan kepalamu dan katakan kamu. Simpan itu. Kakakmu mewarisi kecantikan bibimu. Anda telah mewarisi gen keluarga kulit putih tua kami. Melon bengkok dan Juju beretak. Sepupu kecil tiba-tiba meledak. Dia menerjang paman dengan gigi dan cakarnya. Aku akan mencekikmu. Aku akan mencekikmu. Dan mereka tertawa. Bai Ningbing memarkirkan mobil di depan pintu toko tembakau dan alkohol. Mengejutkan, bos. Saya hampir berpikir seorang pengemudi wanita akan memberinya pintu. Langsung menabrak. Saat dia turun dari bus. Mata bos itu menatap lurus. Aku hanya bisa menghela nafas perih. Dia seperti peri. Detik berikutnya, suara sedingin es. Itu membuatnya menggigil. Bos membeli rokok. Bos menggigil di bawah aura Bai Ningbing. Cepat tanyakan rokok apa yang ingin dia beli. Berapa banyak yang harus diketahui bahwa dia ingin membeli huazi senilai 100.000. Bos senang. Tapi pesanan sebesar itu harus disesuaikan sementara. Barang akan dikirim ke desa pada sore hari. Bos melihat perjamuan dengan matanya sendiri. Hati yang menggantung akhirnya mendarat. Orang kaya hanya berbeda. Asap satu persatu. Tidak heran orang menjadi kaya. Saatnya makan. Dengan cara ini, meja dan meja sebelah penuh dengan anggur dan makanan enak. Satu meja untuk keluarga besar saja tidak cukup. Sesekali seseorang datang untuk bersulang. Bai Ningbing tidak minum alkohol. Tetapi ketika orang lain datang untuk menghormati saya, dia harus bangun. Pria minum dan memukul. Suasana tidak hidup. Bai Ningbing duduk di sampingku. Melirik ponsel saya dari waktu ke waktu. Siap untuk melihat kata sandi saya. Aku mabuk. Semua orang tertawa terbahak-bahak haha. Jatuh, akhirnya jatuh. Orang tua. Bai Jiangguo melirik sekelompok orang ini tanpa berkata-kata. Kamu anak nakal. Mengapa Anda menatap cucu menantu saya? Apakah tidak ada orang lain di rumah kita? Berbaring di atas meja dan melambaikan tangan, aku baik-baik saja. Biarkan aku berbaring sebentar. Dan teater mulai bernyanyi. Tawa dan drama bercampur menjadi satu. Aku hanya merasa dunia berputar. Tidak bisa berdiri. Sepupu kecil itu memelototi kerumunan dengan ketidakpuasan. Anda sangat menindas. Sepupu saya mengatakan tidak. Anda benar-benar tidak memintanya untuk minum. Dia minum lebih baik dari saudara iparnya. Bai Ningbing tampak salah. Bukannya jika Anda peduli dengan alun-alun, Anda peduli dengan alun-alun. Apa yang kamu lakukan denganku? Apa aku masih sepupumu? Zhang Yuzhen datang untuk membujuk Dao Ningbing. Minum saja dengan semua orang. Tidur di rumah kakek nenek di malam hari. Ayahmu bertepuk tangan untukmu dan mereka hampir sama. Bai Ningbing mengertakkan gigi dan mengambil gelas anggur. Aku bosan sampai ekstrim. Dia marah padaku. Ditambah saya tidak memasukkan kata sandi sama sekali malam ini. Entah itu wajah atau sidik jari. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memecahkan ruang pribadinya. Dia akan mencoba sidik jariku di tengah malam. Tapi sekarang aku merasa semakin mudah tersinggung. Dia tidak berpikir dia bisa menahan diri sampai tengah malam. Mata Zhang Yuzhen melembut. Apakah itu benar? Ia menghela napas lega. Jika Bai Ningbing masih merobek kontrak itu, saya masih ingin menceraikan Fang Yuan. Dia hanya. Saya benar-benar ingin memanggil Bai Ningbing ke samping untuk memarahinya.
Orang tua bayi Jiang Wo juga membuka mulutnya Ningbin. Anda pergi ke meja kepala desa tua untuk membersihkan bea cukai terlebih dahulu. Mereka semua adalah tetua yang dihormati. Bai Ningbing mengangguk. Ambil gelas anggur dan berjalan ke meja kepala desa tua dan mulai bersulang. Orang tua tidak minum sebanyak dulu. Mereka berdua minum hampir sama banyaknya. Tapi tidak peduli berapa banyak mereka minum. Es dadih putih kering. Bai Jiu untuk mereka. Anggur merah adil baginya. Dia tidak tahu kapan dia mabuk. Ini tanpa henti. Ketika reaksi datang, manusia telah jatuh. Zhang Yuzhen menemaninya kembali ke halaman kecil. Tak berdaya untuk Ningbin. Jika Anda mengatakan Anda tidak meminumnya, Anda tidak akan meminumnya sama sekali. Ini seperti ini ketika Anda meminumnya. Minum adalah untuk menciptakan suasana. Tidak ada yang memaksamu. Mengapa berjuang begitu keras? Dia meletakkan Bai Ningbin di tempat tidur. Aku menghela nafas dalam hatiku. Dia telah menyarankan putrinya untuk minum lebih sedikit alkohol lebih dari sekali sebelumnya. Tapi Bai Ningbin tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun. Sekarang ketika tidak ada yang bersulang, dia juga akan berinisiatif untuk mencari minuman. Ini seperti orang gila. Ibu kelima sedang berbaring di tempat tidur dengan es putih. Aku tersedak dan menusuk napasku. Zhang Yuzhen duduk di samping tempat tidur tertekan. Dengan lembut membelai wajahnya. Ada apa? Bai Ningbing semakin dirugikan. Melampiaskan kebosanan di hatiku dengan minum. Fang Yuan, dia berengsek. Zhang Yuzhen mengerutkan keningnya. Untuk mengatakan bahwa hukum bajingan itu adalah kamu. Apa yang kau lakukan dengan kontrak itu? Dia tahu di dalam hatinya. Banyak anak muda modern terlibat dalam kontrak pernikahan palsu. Tetapi jika putrinya tidak mengakuinya sendiri, dia tidak berani membayangkan. Hal semacam ini akan terjadi pada ibu keluarga Bai mereka. Dia punya orang lain. Bai Ningbing terjun ke pelukan ibunya. Air mata mengalir seperti tanggul. Aku sudah menahan diri begitu lama. Akhirnya ditemukan outlet. Tubuh Zhang Yuzhen menegang. Panci itu meledak dengan suara berdengung di kepalaku. Maaf. Matanya melebar. Aku belum selesai. Saya melihat putri saya menangis dan tertidur. Tutupi putri Anda dengan selimut dengan mengaduknya dengan tangan Anda sendiri. Hati Zhang Yuzhen naik turun. Memikirkan hal itu. Saya melihat bahwa saya telah menikahi bibi dan bibi kedua saya kembali. Anggurnya sadar. Tapi tetap mabuk. Zhang Yuzhen menatapku seperti itu. Saya merasa sedih. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa Fang Yuan selingkuh darinya? Mengapa menipu? Kau tahu? Pikiran Fang Yuan semua tertuju pada keluarga Bai mereka. Datang untuk mengunjungi orang tua sesekali. Memasak untuk Bai Ningbing setiap hari. Meskipun beberapa orang mengatakan di belakang punggungnya bahwa dia tidak menjanjikan. Hanya seorang ibu rumah tangga yang makan nasi lembut. Tapi di keluarga Bai, siapa yang berani mengatakan itu? Harus diusir. Jika Anda benar-benar seorang pria nasi lunak yang tidak bertulang. Orang tua Bai Jiang Wo dapat sangat menghargainya. Jadi ini 80% kesalahpahaman. Pintu ditutup dengan sekali klik. Dua napas genap datang dan masuk ke dalam ruangan. Salah satunya seperti ikan yang haus. Berusaha mati-matian untuk masuk ke pelukan orang lain. Pegang erat-erat. Pada saat yang sama, Zhang Yuzhen mengemudi. Membawa Bai Mingjie, yang mabuk dan tidak sadarkan diri, kembali ke awan. Kota bernama Bibi di rumah. Keduanya berjuang untuk membawa Bai Mingjie ke kamar lantai atas. Tenang dengan baik, Zhang Yuzhen tidak terburu-buru untuk beristirahat setelah mandi. Sebaliknya, dia membersihkan mobil dan memasuki ruang kerja Bai Mingjie. Tarik keluar selembar kertas merah. 8 karakter saya dan Bai Ningbing tertulis di kertas merah. Dia sedang duduk di mejanya. Perhatikan baik-baik dirimu di atas. Baik Bai Ningbing maupun saya tidak tahu tentang ini. Itu adalah pasangan yang diam-diam mencari sesuatu yang besar. Kau tahu? Sangat sedikit orang dalam pernikahan yang memiliki pasangan yang sempurna. Selama mereka tidak saling melawan. Ada baiknya jika tanda zodiak tidak terburu-buru.
Horoskop saya dan yang beku putih sangat keras. Nasib memiliki bintang Wenku. Di zaman kuno, itu adalah bakat terbaik. Letakkan kamar mandi modern. Kita semua akan membuat percikan besar di industri hiburan. Bai Ningbing telah membuktikan dirinya dengan Ningbing Media. Adapun Fang Yuan, itu hanya rasa waktu. Tapi hanya dalam 2 tahun terakhir. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Tapi 8 karakter terlalu makmur belum tentu hal yang baik. Katakan saja bahwa es dadi putih makmur untuk Kefu. Ditakdirkan untuk mengalami banyak pernikahan seumur hidup. Perselisihan keluarga di usia tua. Anak-anak yang tidak berbakti. Mati sendirian. Dan saya lahir tanpa istri dan anak. Meskipun tidak ada kekurangan uang. Tapi pada akhirnya, itu juga kehidupan orang tua yang kesepian. Dan inilah keajaibannya. Letakkan salah satu dari 8 karakter kami. Pertandingan yang dibuat di surga. Es putih saling memukul, aku bisa menyelesaikannya. Es putih yang saya pukul untuk menolak bisa larut. Saling menghargai. Pasangan yang cocok untuk kita berdua saat kita berpisah. Jangan pikirkan itu dalam hidupmu. Tetapi jika Anda mengumpulkan sepotong, itu adalah anak emas dan gadis giok. Rumah berkembang. Semuanya berjalan dengan baik. Tidak heran Bai Mingjie sering berkata, rumah ini tersebar di tikungan. Dan ini adalah bisnis yang serius. Apa yang sedang dilakukan 2 orang kecil ini? Zhang Yuzhen mengusap pelipisnya. Jika Anda tidak menikah sebelum akhir tahun. Aku takut ada yang tidak beres, oke? Mereka berpisah. Matahari pagi bersinar melalui celah tirai. Aku membuka mataku dengan linglung. Saya hanya merasa berat. Dan aroma yang samar. Dan aku melihat ke samping. Bai Ningbing memelukku dengan erat. Rambut berserakan di lenganku. Tidur nyenyak. Saya mencoba untuk bergerak. Tangan kanannya telah mati rasa olehnya. Aku hanya ingin keluar diam-diam. Bai Ningbing sepertinya merasakan sesuatu. Lengan mengencang lebih keras. Meskipun dia mengenakan pakaian. Tapi lekukan tubuh. Dan sentuhan lembutnya masih jelas. Aku sedikit gugup. Ini sudah 4 tahun di antara mereka berdua. Kontak intim tidak seperti sebelumnya. Anda bangun dan membuka mata Anda dengan linglung. Pertama kali aku melihat wajah tampanku. Kedua kalinya saya melihatnya, saya mendapati diri saya memeluk saya. Langsung memerah seperti apel matang. Lepaskan segera. Kenapa kau memanfaatkanku untuk tidur? Memanfaatkan aku? Dia marah dan malu. Aku tahu aku memiliki orang lain di hatiku. Kenapa kamu tidak bisa berhenti ingin memelukku? Kau sungguh tak menjanjikan? Aku menghela nafas tak berdaya. Aku tahu. Beralasan dengan wanita meminta masalah. Bai Ningbing mengusirku dari tempat tidur dengan tendangan malu-malu. Siapa yang memintamu berbagi tempat tidur denganku? Anda tidak diizinkan untuk datang tanpa izin saya. Mengatakan itu, dia dengan cepat memeriksa pakaian di tubuhnya. Saya lega menemukannya dalam kondisi sempurna. Tapi hatinya entah kenapa kosong. Saya segera bangkit dari tanah, maaf milisi. Saya minum lebih sedikit malam ini. Berjanjilah untuk tidak mengganggumu. Aku akan meletakkan lantai di malam hari. Di masa lalu, saya datang ke rumah Bai untuk memberi salam tahun baru selama tahun baru Imlek. Mereka semua kembali ke Yuncheng untuk hidup. Tapi sekarang kami telah memperoleh sertifikat keluarga Bai. Secara alami mengatur agar keduanya tidur bersama. Dan 3 hari adalah hari-hari ketika keluarga Bai melakukan hal-hal besar. Sebagai kepala keluarga, bagaimana Anda tidak minum alkohol? Wajah Bai Ningich dingin. Berpura-pura berada di sini lebih awal. Saya tidak peduli berapa banyak Anda minum. Saya akan kembali ke Yuncheng di malam hari. Maaf aku menghela nafas lagi. Berbalik dan keluar untuk mandi. Keluarga itu pergi pagi-pagi sekali. Bahkan 2 orang tua, Bai Jiangwo dan Wu Xiuxiu, pergi ke sana. Di ruang terbuka komite desa. Sepupu kecil itu bergegas masuk bersama sekelompok anak-anak. Harus ambil aku yang sedang menyeka wajahku. Kakak ipar, kenapa baru bangun sekarang? Semua orang sangat sibuk. Aku tertawa dan menguap.
Saya minum terlalu banyak tadi malam dan ketiduran. Apakah pamanmu sudah datang? Sepupu kecil menganggukkan kepalanya dan menumbuk bawang putih. Sudah ada di sini. Paman memintaku untuk memanggilmu Suster Hi untuk bangun. Apa yang harus Anda sambut pada jam 9? Sepupu kecil berlari untuk mengetuk pintu. Mulutku masih patah dan aku berkata sepupu, bangun. Apa kau babi? Sudah lewat jam 8 dan aku masih tidur. Mengerti. Suara dingin Bai Ningbing datang dari kamar. Ubah ke sebelumnya. Dia menyukai sepupu kecil yang nakal ini. Tapi menyebalkan melihatnya akhir-akhir ini. Saya melambai ke sepupu kecil saya. Ayo pergi dulu. Sepupumu masih perlu mencuci dan merias wajah. Sepupu kecil itu memutar matanya. Riasan apa yang kamu pakai? Benar-benar tinta. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengetuknya di dahi. Dia sepupumu. Itu normal bagi anak perempuan untuk memakai riasan. Jangan terlalu kecil. Sepupu kecil itu menyeretku dan berteriak sepupu ke Bai Ningbing. Di sana kita pergi. Ayo cepat. Bai Ningbing mengangguk dengan wajah dingin. Menonton punggung kita saat kita pergi. Saya baru saja tiba di tempat ketika saya berjalan ke arah komite desa. Ada yang salah dengan suasananya. Bai Mingjie meraih bayangan dan wajahnya penuh dengan murong. Sekelompok orang mati-matian menghentikannya. Memblokir lantai beton tak jauh di depannya. Berlutut seorang pemuda trendy dengan rambut kuning. Dan aku melihat ke atas. Pemuda itu hanya menoleh. Mata kita bertemu di langit. Langsung saling mengenali. Bai Mingjie sangat marah. Seluruh potret. Laras peledak yang menyala. Tidak ada yang akan menghentikanku. Harus membunuh anjing ini hari ini. Ji Bosheng, kamu sangat pandai memilih hari. Sengaja memilih kita untuk datang ketika kita bernafsu. Anda pikir saya tidak berani melakukan apapun? Aku tumbuh melihatmu tumbuh dewasa. Anda tahu, itulah Anda. Aku sudah melemparkanmu ke laut dan tenggelam. Suara dalam pria tua itu bermartabat. Diam. Terburu-buru, jangan pergi ke sana dengan amarah. Tenang saja. Bai Mingjie berkata dengan tidak sabar. Ayah. Bajingan ini jelas pencuri. Masih ingin mengganggu Ningbin. Orang tua itu memelototinya. Kemudian dia berjalan menuju Gibson. Xiaoji hari ini adalah acara besar bagi keluarga Bai kami. Jangan membuat masalah, wajah semua orang tidak terlihat baik. Ayo pergi, Ningbin sudah menikah dengan Fang Yuan. Ini sudah berakhir di antara kalian. Kepala yang dalam tapi keras kepala. Ada sikap keras kepala di matanya. Kakek, maafkan aku. Saya salah selama ini. Aku akan menebusnya. Milisi Bai Mingjie melaporkan bahasa kotor untuk menebus palu ibumu. Ketika putri saya berada di tempat tidur selama 4 tahun. Dari mana saja kau? Baru saja ditendang oleh wanita di kota sihir itu. Kau baru ingat milisi? Jika Anda tidak keluar. Lao Zu meretasmu sampai mati. Orang-orang di samping dengan putus asa menarik Bai Mingjie yang marah. Dia benar-benar menjadi gila seperti sapi. Aku bahkan tidak bisa menahannya. Saat itu, saya datang di bawah terik matahari. Gibson melirikku. Mata penuh penghinaan dan sarkasme. Dia menahan keinginan untuk berteriak. Mencibir dan membuka mulutnya. Mingbing adalah kekasih masa kecilku. Dia selalu memilikiku di hatinya. Pernikahanmu hanyalah dia yang mengisi kekosongan bersamamu. Sekarang aku kembali. Dia akan kembali padaku secara alami. Sudut mulutku berkedut hebat. Apakah orang ini idiot? Apakah berbicara apa-apa selain otak? Ji Bosheng meninggikan suaranya dengan sengaja dengan provokasi. Fang Yuan, apakah kamu memenuhi syarat untuk tetap berada di sisi Ningbin? Kakek Bai, Paman Bai, apakah kamu belum tahu? Ada seseorang di luar. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ningbin. Dia berselingkuh. Kalimat ini seperti bom. Langsung meledakkan penonton. Dan semua orang membeku. Suasana tiba-tiba menjadi khusyuk. Bai Mingjie sangat marah. Menunjuk Ji Bosheng dan memarahi Ji Bosheng. Kamu sampah.
Beraninya kau memfitnah menantuku? Ji Boshen mengangkat sudut mulutnya dan mencibir Paman Bai. Jangan khawatir, saya punya bukti. Dia berbalik untuk melihat sekelilingku. Minggu depan. Apakah Anda akan bersama orang bernama Zhang Ruolin itu? Para wanita di acara itu. Dia meliriknya dengan santai dengan sebatang rokok di mulutnya. Dan kemudian, Gibson semakin mencibir. Ning Bin dan Paman Bai tidak tahu tentang ini, kan? Dan aku menganggukkan kepalaku. Jadi apa yang ingin Anda katakan? Ji Bosheng langsung menunjuk ke kakekku Bai. Kau dengar itu? Dia mengakuinya sendiri. Wajah pria tua itu suram. Nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ji Bosheng, ayo pergi. Anda tidak diterima di keluarga Bai kami. Jibo meningkatkan ke kakek Bai, dan dia selingkuh. Kamu masih melindunginya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Mata tegas. Saya tidak bisa melakukan satu tanda baca pun untuk Anda. Kredibilitas apa yang dimiliki orang sepertimu? Bagaimana dengan Ruolin? Apa yang ada di acara itu? Dia benar-benar tidak tahu. Tapi jangan pernah meragukanku. Aku tiba-tiba mencengkeram bagian belakang kerah Ji Boshen. Begitu kuat sehingga hampir menyeretnya ke tanah. Anda membiarkan saya pergi, buktinya meyakinkan. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda sudah selesai. Gibson sedang berjuang. Ada kepanikan dalam suaranya. Tapi tubuhnya dilubangi oleh anggur. Itu bahkan tidak mengguncang kekuatanku. Aku tersenyum dingin. Meraih kepalanya dan membenturkannya ke pintu. Bang! Kemudian dia membuka pintu mobil dan melemparkannya ke dalam. Jibo. Saya merasa seperti tulang dahi saya akan hancur. Rasa sakit yang membakar di dahiku. Aku sedang merokok. Matamu dingin seperti es. Jibo menutupi dahinya dalam-dalam. Ucap Fang Yuan dengan gigi terkatup. Apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa saya akan mengungkap omong kosong Anda? Saya tertawa. Meninju dahinya. Pukul dia di kepala. Pusing Ji Boshen kehilangan hatinya. Cepat dan jangan pukul kepala putih. Aku akan pergi, oke? Aku mencibir dan meninju lagi. Tuan Ji, saya tidak curang. Jika Anda ingin mengeksposnya, pergi saja. Tapi saya sarankan Anda tidak memilih hari ini. Tunggu sampai ulang tahun lelaki tua itu selesai. Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Tetapi jika Anda tidak mendengarkan, maka saya sarankan Anda tidak pernah keluar. Karena sulit bagi saya untuk menjamin. Kapan sebuah mobil menabrak Anda dan membunuh Anda? Merasakan ancaman kematian. Jantung Gibson berkontraksi seperti orang gila. Ji Bosheng, siapa yang tidak berani berbicara kasar? Injak pedal gas sampai akhir. Lolos dalam aib. Setelah Bai Ningbing mendengar tentang hal itu. Ketika dia bergegas ke ruang terbuka komite desa dengan wajah penuh amarah. Saya kebetulan melihat bayangan mobil Ji Bosheng menghilang di kejauhan. Jelas dia sudah melepaskannya. Beraninya orang ini datang. Bang! Bai Mingjie menghancurkan plastik menjadi beberapa bagian. Dia sedang merokok. Masukkan Jibo. Nomor ayah biologis ditarik dari daftar hitam. Jiboda, jaga putramu. Jika dia berani muncul di depanku lagi. Lao Zu membunuhnya. Zhang Yuzhen berjalan cepat ke sisiku. Dia menatap kedua tanganku dengan cemas. Kau baik-baik saja? Energi di wajahku menghilang dalam sekejap. Tersenyumlah dengan lembut ibu. Tidak apa-apa, sudah hampir waktunya. Kita harus mempersiapkan apa yang harus dimenangkan. Zhang Yuzhen masih khawatir, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kesalehan berbakti saya yang tak berdaya benar-benar baik-baik saja. Mengatakan itu, aku berjalan mendekat dan menutup telepon Bai Mingjie. Ayah tidak perlu marah. Hari ini adalah hari yang baik. Menyakiti tubuh. Wajah Bai Mingjie sangat marah. Boda. Bajingan itu benar-benar berani menunggangi kepalaku. Lupakan bagaimana aku membantunya saat itu. Saya merokok untuk Bai Mingjie untuk menyalahkan ayah. Jangan marah, apapun yang dia lakukan. Mari kita jalani hidup kita. Kemarahan Bai Mingjie.
Saya terhibur oleh beberapa kata. Tapi saat itu, dia tiba-tiba melihat putrinya diusir. Dalam sekejap, matanya akan keluar. Kemarahan menggosoknya, dan milisi putih muncul. Kemana kau akan membawaku kembali? Tapi SUV itu tidak memberi siapapun kesempatan sama sekali. Sekarang dia berada 80 yard di jalan desa. Tidak ada yang bisa mengejar. Aduh, dosa. Mata Zhang Yuzhen merah. Aku akan mengejar. Tapi dia dicengkeram oleh Bai Mingjie. Jangan pergi jika dia berani membawa Ji Bosheng kembali. Saya tidak mengenalinya sebagai seorang putri. Di jalan yang jauh, sebuah SUV dengan cepat mendekati Porsche putih. Ji Bosheng melirik wajah suram di kaca spion. Tiba-tiba, senyum membeku. Ketika Anda datang, saya tahu Anda tidak bisa membiarkan saya pergi. Hahaha, dia melambat. Bersiaplah untuk menepi. Dia bahkan membulatkan tekad untuk memeluk Bai Ningbing. Adegan ciuman. Dan ledakan. SUV itu tiba-tiba melaju kencang dan menabrak bagian belakang. Porsche putih langsung diakhiri. Kecelakaan mobil. Seorang dirawat di rumah sakit yang terluka parah. Salah satunya tertangkap basah. Daun Bai Ningbing. Tidak ada audio. Bahkan tidak menelepon kembali. Awalnya perjamuan ulang tahun yang meriah. Saya sangat dimatikan oleh ini. Bai Jiangwo baru saja membuang pik dan berhenti. Saya merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Saya hanya ingin menyelesaikan hal terakhir. Tapi Tuhan tidak melakukan apa yang orang inginkan. Saya tinggal di rumah selama beberapa hari. Sampai Senin. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Saya tidak berani memberitahu pasangan tua Bai Jiangwo tentang hal ini. Hanya sendiri, tolong. Zhang Yuzhen dan Bai Mingjie makan. Zhang Yuzhen sudah menebaknya di dalam hatinya. Beberapa kegelisahan. Saya mencoba menjaga suasana sepanjang makan. Tapi sudah waktunya untuk berakhir. Dan aku berdiri. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada mereka berdua. Letakkan perjanjian yang ditandatangani di atas meja, Paman Bai. Bibi Zhang, terima kasih atas perhatian Anda selama 4 tahun terakhir. Aku minta maaf untukmu. Jangan salahkan sambutannya. Telepon dia kembali. Bibi Zhang, maafkan aku. Apa yang saya katakan malam itu benar. Aku berbohong padamu dari awal. Yingbin dan aku berada di sekolah yang sama. Tapi tidak akrab. Aku bukan pengagumnya. Aku mendekatinya hanya karena keegoisan. Aku tidak mencintainya. Saya benar-benar penjahat. Gibson benar. Saya melakukan curang. Meski Bai Mingjie masih memiliki senyum di sudut mulutnya. Namun tangan yang meraih rokok itu sedikit bergetar. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kau berselingkuh? Aku menggeleng. Dia mengatakan dengan serius bahwa itu benar. Besok saya akan tampil di acara itu bersama Jolene. Kau akan lihat saat waktunya tiba. Maaf. Maafkan saya membungkuk dalam-dalam di akhir. Di mata keduanya yang keliru dan berkaca-kaca. Berbalik dan meninggalkan kotak. Pesan teks ding-dong segera tiba. Saya akan memainkan 5 juta Bai Mingjie. Semua kembali. Juga mengirim foto IOU dan teks. Paman Bai, maafkan aku. Saya tidak ingat berapa banyak kebaikan yang telah saya janjikan kepada Anda selama bertahun-tahun. IOU 10 juta ini adalah kompensasi kecil saya. Saya akan membayar uang kembali asap. Napas Bai Mingjie semakin cepat. Tiba-tiba jatuh ke tanah dengan keras. Zhang Yu benar-benar bingung. Mata merah tersedak putih tua. Putih, ada apa denganmu? Keesokan paginya. Stasiun kereta api Utara Yuncheng. Saya menyeret barang bawaan saya dan menunggu di alun-alun di luar aplikasi. Kemudian seorang pria mengenakan gaun putih. Wanita anggun dengan topi jerami jegan. Berjalan ke arahku dengan membawa koper. Tersenyumlah dan lambaikan tangan padaku. Matanya penuh rasa malu. Senyumnya secerah matahari. Saya terkejut. Rokok di mulutku jatuh ke tanah. Lalu dia tersenyum pahit, Ruolin. Apa yang kamu lakukan? Berdandan seperti adikmu?
Apakah Anda mencoba membuat saya berpikir saya berhalusinasi? Shang Ruolin melompat ke sisiku. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya kepada kakak iparnya. Apakah saya cantik? Aku tersenyum tak berdaya. Mengulurkan tangan dan menekan topi jeraminya cantik. Secantik adikmu. Shang Ruolin mengangkat dagunya dengan bangga. Tentu saja. Siapa yang menjadikan kita seorang ibu? Omong-omong, dia tiba-tiba menghilangkan senyumnya. Dengan hati-hati mengajukan pertanyaan yang tepat. Kakak ipar dan keluarga Bai. Aku melambaikan tanganku dan menyela, ini sudah berakhir. Saya menceraikan Bai Ningbing. Hati Shang Ruolin berkedut, apakah kamu benar-benar bersedia? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga telah merawat keluarga Bai selama 4 tahun? Tidak ada yang harus ditanggung. Untuk keluarga Bai. Meninggalkan adalah satu-satunya solusi. Shang Ruolin mengangguk. Dia berhenti berbicara. Keduanya berjalan menuju pintu masuk stasiun berdampingan. Yang satu tampan dan yang lainnya cantik. Berjalan bersama seperti pasangan alami. Tarik orang-orang di sekitar Anda untuk sering kembali. Keduanya masuk ke dalam mobil bersama. Kursi bersebelahan. Aku berbalik. Untuk menatap matanya yang cerah. Ruolin membutuhkan bantuanmu dengan sesuatu. Sang Ruolin memiringkan kepalanya. Ada apa, saudari? Ini masih tentang keluarga Bai. Aku baru saja pergi. Tidak peduli bagaimana itu dijelaskan sebelumnya. Mereka mungkin tidak akan berpikir itu masalahku. Shang Ruolin mengedipkan mata besarnya. Senyum main-main. Jadi kau ingin aku berpura-pura menjadi pasangan denganmu? Aku menganggukkan kepalaku. Saya meminta Shang Ruolin untuk tampil di acara itu. Sebenarnya, ini untuk rencana ini. Saya akan menceraikan milisi kulit putih. Setelah perjamuan ulang tahun, pergi dengan tenang dan kemudian muncul di depan umum. Ambil semua tanggung jawab. Bagaimanapun, melihat adalah percaya. Selama keluarga Bai melihatku dan Shang Ruolin dengan mata kepala sendiri. Secara alami menyerah. Shang Ruolin tersenyum dan menggelengkan kepalanya kakak ipar. Tidak bisakah saya setuju? Aku tersenyum tak berdaya. Shang Ruolin menunjuk dirinya sendiri sambil bercanda. Saya seorang bintang kecil dengan jutaan penggemar. Jika Anda berpura-pura menjadi pasangan dengan saya, bukankah itu menggosok lalu lintas saya? Dan aku tidak bisa berkata-kata. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya dengan ringan. Gosok, ada apa? Jangan biarkan menggosok. Shang Ruolin mengulurkan telapak tangan putihnya. $100 untuk palm up. Aku menepuk telapak tangannya. Berpura-pura serius. 100 yuan sangat kekanak-kanakan. Shang Ruolin melihat telapak tangannya yang kosong. Tapi semakin cemerlang, aku semakin kekanak-kanakan. Kamu adalah saudara iparku. Jangan membuatku kekanak-kanakan. Setelah mengatakan itu, dia langsung memeluk lenganku dan mulai genit. Mata di sekitarnya menyapu. Mata penuh rasa iri. 5 menit kemudian. Kereta mulai perlahan. Shang Ruolin membuka mulutnya. Menatapku penuh semangat. Kakak ipar untukku. Aku memasukkan roti ke mulutnya. Menatap tajam layar laptop. Melodi yang belum selesai mengalir melalui earphone. Aku sudah lama memikirkan lagu ini. Tapi selalu terjebak di tengah jalan. Ketika Bai Ningbing tidak pulih sebelumnya. Aku menaruh seluruh hatiku untuk merawatnya. Penciptaan ditunda. Pipi Ruolin terluka menggembung di depan layar. Kakak ipar, kamu belum selesai menulis lagu ini. Aku tersenyum kecut dan mengangkat bahu. Kau punya waktu? Dia menelan roti di mulutnya. Ambil susu kedelai dan berikan ke mulutku, jangan terburu-buru menulis. Ini tidak seperti kita berada di acara musik. Anda sibuk di keluarga Bai selama berhari-hari. Atau lebih banyak istirahat untuk mengumpulkan kekuatan fisik. Shang Ruolin membawa secangkir susu kedelai ke mulutku. Saya tertawa. Jangkau dan teguk sedotan. Mari kita berpura-pura. Bagaimana jika saya menggunakannya? Shang Ruolin tidak terlalu menggangguku di sepanjang jalan. Keluarga Ji dari kantor polisi Unceng hanya menuduh milisi kulit putih dengan sengaja memukul orang. Dia dirawat di rumah sakit dengan luka parah.
Beberapa patah tulang. Keluarga Ji tidak menghubungi Bai Mingjie. Karena mereka ingin Bai Mingjie memohon padanya sendiri. Selama mereka menuangkan milisi putih. Sayangnya, Bai Mingjie tidak bisa. Bisa mengikuti rumah untuk waktu yang lama. Lakukan segala kemungkinan untuk menahan Bai Ningbing di kantor polisi. Bai Ningbing masih keluar. Alasannya sederhana. Tidak mudah bagi Bai Ningbing untuk menggigit dirinya sendiri sampai mati. Dia bilang dia tidak bisa melupakan Ji Bosheng di dalam hatinya. Aku terlalu emosional untuk dikejar. Sebuah kesalahan mengetuk mobil Ji Bosheng ke udara. Adapun setelah tabrakan. Mengapa Anda menekan pedal gas ke bawah? Dia bilang dia panik. Ketika dia mengejar Ji Bosheng. Saya mengalami kecelakaan. Kelumpuhan tubuh bagian bawah. Dia adalah stres. Ingat lokasi kecelakaan mobil. Kemudian tubuh di luar kendali. Tekan pedal gas ke bawah. Keluarga Tiri sekarat karena marah. Semua orang tahu bahwa Bai Ningbing melakukannya dengan sengaja. Tapi tidak ada bukti. Kecelakaan mobil tidak membunuh Ji Bosheng. Tapi itu juga membuat Ji Bosheng tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun. Bai Ningbing, kamu harus membayar harganya. Ibu Ji Bosheng berteriak di depan pintu kantor polisi. Saya tidak sabar untuk bergegas dan merobek wajahnya. Ketika Bai Ningbing meninggalkan kantor polisi. Nyalakan fungsi perekaman video ponsel. Baik. Saya menunggu apa yang baru saja Anda katakan, saya telah merekam video. Mulai hari ini dan seterusnya. Jika sesuatu terjadi padaku, polisi akan menemukanmu dan mengingatmu. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silakan menyingkir. Ibu Gibson sangat marah. Hampir kabur. Saluran Ti bertali. Bai Ningbing. Jangan berpikir sudah terlambat untuk menangani ini. Anda tidak ingin keluarga Bai campur tangan. Maka saya harus membiarkan Bai Mingjie masuk ke dalam air. Saya akan bersatu dengan banyak pengembang di Cloud City. Tembak kamu. Selamat datang di keluarga Bai. Pergi dan selesaikan tagihan dengan ayahku. Lalu sisi barat apa? Anda akan diekspos karena mengambil jalan pintas di Nancheng. Operasi I Ningbing Media. Dalam satu hari, saya bisa memberitahukan ini kepada seluruh negeri. Jika tak mau mati, pergi dari sini. Mata Bai Ningbing sangat acuh tak acuh. Dorong mereka pergi. Bentley hitam di gerbang. Pasangan boda itu gemetar karena marah. Tapi menelan amarah itu dengan paksa. Bai Ningbing berani mengatakan ini. Pasti ada bukti tentang mereka di tangan. Eksekutif perusahaan menoleh ke Bai Ningbing dan bertanya. Tuan Bai, kita mau kemana? Siacheng Bai Ning berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak setuju dengan perceraian. Fang Yuan sebenarnya berani pergi bersama wanita lain. Eksekutif itu menghela nafas. Tim program Tuan Bai telah mengatur. Fang Yuan dan yang lainnya menginap di hotel. Dan pergi untuk merekam lokasi. Pertunjukan sudah dimulai. Bai Ningbing mengerutkan kening dan berkata. Siaran langsung tim program telah dimulai. Anda dapat melihat-lihat. Eksekutif mengatakan untuk menemukan streaming langsung. Lewati es putih. Es putih saat menonton. Siaran langsung adalah gambar Shang Ruolin dan saya turun dari bus. Satu dalam gaun putih. Mengenakan topi Lisiantus. Dan yang lainnya hanya memakai kemeja. Jelas wajah berusia 20 tahun. Tapi dengan sedikit perubahan. Lihat keduanya. Komentar peluru menggulir omong kosong. Ada apa dengan keduanya? Bukankah ini Jolen Museku? Muse, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa memegang lengan bajingan itu? Sutradara adegan secara tidak sengaja. Saya tidak menyangka Zhang Ruolin akan live di depan live streaming. Berani begitu berani. Anda tahu Zhang Ruolin adalah Muse yang tidak bersalah. Jika dia mengumumkan sebuah hubungan, akan ada banyak orang yang melepas bedak. Kuncinya adalah Shang Ruolin tidak menyapa sebelumnya. Es putih hampir menghancurkan telepon. Ponsel dengan bodi logam. Bahkan mengeluarkan suara kewalahan. Eksekutif itu menyeka keringat dinginnya dan berkata, Tuan Bai, harap tenang. Saya pikir begitulah adanya.
Tidak perlu pergi. Dia sangat peduli dengan teleponnya. Putih dan dingin. Apakah acara ini masih memiliki kursi pengamat? Eksekutif ketakutan. Tidak, tidak, acaranya langsung. Kursi pengamat apalagi yang ada di sana? Tanpa Bai Ningbing, nada suaranya tiba-tiba meninggi. Eksekutif seperti duri buta di belakang. Terjebak di tenggorokan. Jantung akan keluar. Ya, ada Tuan Bai. Aku akan menelepon. Karena tidak ada pengumuman resmi. Jadi, dunia tidak tahu hubunganku dengan milisi kulit putih. Direktur menerima telepon dengan raut wajah bingung. Tuan Bai dari Minuteman Media. Datanglah ke acara kami sebagai pengamat. Apa yang dia pikirkan tentang bos sebesar itu? Anda tahu, itu hanya pertunjukan kecil. Jadi saya tidak berani mengundang bintang top. Asisten di sampingnya bertanya. Direktur menjanjikan saya ini. Saya merasa bahwa Bai mungkin selalu datang untuk muncul. Wajah memberi perusahaan mereka reputasi yang lebih besar. Sutradara mengerutkan kening. Menimbang biaya penampilan Libby. Biarkan milisi kulit putih datang. Untuk membuat kesan yang baik. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Asisten itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin biaya penampilan. Sutradara terkejut. Misteri menjadi bersemangat. Karena Tuan Bai memberi kita wajah seperti ini. Kemudian undang dia. Asisten direktur menoleh padanya dan bertanya. Sudah selesai, Tuan Bai sudah dalam perjalanan. Anda dapat berpartisipasi dalam rekaman besok. Saat ini. Bai Ning menatap siaran langsung dengan es. Perkenalkan saya dengan subtitle langsung. Dibandingkan dengan Zhang Ruolin. Aku jauh lebih monoton. Zhang Ruolin, bintang muda tingkat ketiga dengan jutaan penggemar. Membintangi beberapa drama TV. Saya tidak tahu berapa banyak bintang kecil yang ada di negara ini. Sebagai milisi kulit putih, saya belum pernah mendengar tentang dia. Program ini diperkenalkan kepada saya. Hanya satu baris teks. Lulus dari Konservatorium Musik Pusat Beijing. Bai Ningbing tertegun sejenak. Aku kembali membohonginya. Karena aku selalu bilang kalau aku lulusan pusat. Akademi Opera. Eksekutif mengemudi mendengarkan gigi gerinda es putih. Saya tidak berani membuat suara sama sekali. Saya tidak berani bermain musik meskipun membosankan. Penonton mengeluh. Datang ke pertunjukan setelah lulus? Saya tidak tahu berapa banyak orang burung ini dalam setahun. Bahkan jika acaranya tidak terkenal. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan, kan? Itu pasti generasi kedua dari kelompok kotoran anjing kaya dengan modal. Sedikit lebih jauh dari Jolen Mose kami. Bai Ningbing mencibir lagi dan lagi. Adapun nama Zhang Ruolin. Dia tidak peduli. Fang Yuan, pembohong yang sudah mati ini, telah membohonginya selama bertahun-tahun. Sengaja menulis kata yang salah di belakang foto. Tidak ada yang aneh tentang itu. Dan Zhang Ruolin, wanita ini. Terlihat persis seperti dirimu sendiri. Berpakaian sama. Itu pasti orang di foto. Dalam program tersebut, Zhang Ruolin menatapku dengan mata lembut. Yuan sudah tiba sebelum kita. Mari kita pergi dan menyapa. Aku tersenyum dan mengangguk. Biarkan Zhang Ruolin meraih tanganku. Suara gemertak gigi es putih semakin kuat. Hehe. Ah Yuan memanggil begitu dekat. Para eksekutif di dalam mobil sedang tertusuk jarum ketika mereka mendengarnya. Roda kemudi di tanganku hampir tidak stabil. Pada saat yang sama, Zhang Ruolin dan aku telah tiba di lokasi syuting acara. Selain itu, ada juga dua tim bintang muda yang tidak dikenal. Ini dia. Direktur mulai menjelaskan aturan. Anda menggambar saya menebak permainan kecil ini. Berapa banyak uang yang bisa diperoleh dalam prosesnya? Ini adalah modal awal tim berikutnya. Setelah mempelajari aturan mainnya, Zhang Ruolin langsung senang. Dan aku saling memandang. Sepasang pegangan mencubit. Lihat adegan ini. Es putih di luar layar akan meledak. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Biarkan dia meledak di tempatnya. Karena tidak peduli seberapa sulit idiom 4 karakter nanti.
Saya hanya perlu melakukan kontak mata dengan Xiang Luolin. Anda bisa langsung menebak jawabannya. Sutradara di samping sedikit terdiam. Sudah berapa lama kalian berdua berkencan? Mengapa begitu diam-diam memahami? Aku tak bilang apa-apa. Itu hanya satu jari. Jelas tidak mengatakan apa-apa. Tapi itu membuat orang mengerti segalanya. Bai Ningbing menonton adegan ini. Pikiranku meledak dalam sekejap, tak bisa dipercaya. Lebih tidak dapat diterima. Jika saya telah berkencan dengan Xiang Ruolin selama lebih dari 10 tahun. Lalu siapa dia? Seorang stand-in? Direktur mengertakkan giginya. Saya masih tidak percaya pada kejahatan ini. Aku akan memberimu yang lebih sulit. Aku tersenyum, percuma saja. Dulu ada orang bodoh yang tidak bisa mengingat idiom. Dia bersikeras menggangguku untuk mengarang cerita untuknya. Jadi semakin sulit, semakin baik saya kira. Sutradara menyeka keringatnya. Ditanya buru-buru. Jadi, kapan kalian berdua benar-benar bertemu? Saya tertawa dan mengatakannya, Anda mungkin tidak percaya. Aku sudah mengenalnya sejak hari kelahirannya. Xiang Ruolin menambahkan. Hari kelahiran. Dia berada tepat di luar ruang bersalin bersama saudara perempuan saya. Komentar peluru di streaming langsung meledak dalam sekejap. Aku mengambilnya. Dia mengincar orang lain ketika mereka dalam kandungan. Akhirnya, Zhang Ruolin dan saya menerima dana awal sebesar 2.900 yuan. Selanjutnya, tim program memberi kami waktu tertentu untuk menyesuaikan. Setelah penyesuaian, tim program mengeluarkan daftar. Ayo pilih 10 karir. Kemudian gunakan meja putar untuk memilih salah satu pekerjaan. Bawa daftar di masa lalu. Langsung mengembalikan daftar ke tim program. Ada terlalu banyak profesi. Saya terlalu malas untuk menyalin. Maksudku pilih semua. Begitu kalimat ini keluar, pikiran semua orang meledak. Anda tahu, tim program sedang mencoba untuk menjadi lucu. Ada juga pekerjaan aneh seperti operator pekerja keras. Menghadapi tatapan penuh tanya direktur. Apakah saya tersenyum tenang dan bekerja? Selama ada uang, kita semua bisa melakukannya. Masa kecil. Kondisi keluarga saya dengan Ruolin tidak terlalu baik. Dia memiliki penyakit serius. Kakak yang bisa mati kapan saja. Dan sebelum ayahku meninggal. Meninggalkan kami dengan hutang luar negeri. Untuk melunasi hutang, saya telah melakukan hampir segalanya. Dan semua orang terdiam. Karena hanya ada kelegaan dan keterbukaan pikiran di wajahku. Tapi kata-kataku. Tapi biarkan putih membeku dari layar. Jantung ditarik dengan keras. Di matanya. Saya hampir menjadi pria serba optimis. Tapi dia tidak menyangka. Saya sangat menderita. Tapi dia tidak bisa menipuku seperti ini. Lalu aku tertawa terbahak-bahak. Saya tidak mengatakan ini berarti aliran memancing yang menyedihkan. Hanya untuk membuktikan bahwa kita memang bisa melakukan apa saja. Mengatakan itu, Xiang Ruolin dan aku saling memandang. Mereka saling tersenyum lagi. Tiba-tiba, penonton mulai memahami sumber pemahaman diam-diam di antara keduanya. Namun, cerita saya sangat menyentuh. Tapi pertunjukan tetap berlangsung. Jadi sutradara berkata, terserah saya untuk memutuskan meja putar untuk grup Anda. Gambar malam ini jam 8 malam. Sekarang untuk bagian terakhir dari pertunjukan bakat. Setiap kelompok melakukan program. Biarkan penonton di streaming langsung meningkatkan kesan mereka tentang Anda. Setelah kedua kelompok tamu selesai bernyanyi dan rap, penonton biasa-biasa saja. Sutradara bertanya padaku dan Zhang Ruolin. Bakat apa yang akan Anda tampilkan? Mari bernyanyi bersama, saya akan bertukar pandang dengan Zhang Ruolin. Selanjutnya, saya duduk di piano yang telah disiapkan tim program. Zhang Ruolin sedang duduk di bangku tinggi sambil memegang gitar. Saat jariku menyentuh tuts. Hanya 3 kata ini Nanshan Saut. Saat not musik pertama muncul, kulit kepala semua orang meledak. Suaranya. Momen ini terus bergema di pikiranku. Bodoh, kenapa kau melakukan ini lagi? Masalah bau tidak bisa diubah. Tampilan muda dan kuno.
Seperti seorang paman. Hidup telah sulit selama beberapa dekade. Kau seharusnya lebih bahagia. Lambat laun aku memejamkan mata. Juga saat ini. Jadi saya mengatakan sesuatu. Anda turun salju di matahari selatan. Aku seperti musim semi di malam yang dingin di utara. Begitu liriknya keluar. Bahkan mereka yang tidak mengerti musik juga takut. Bai Ningbing bahkan lebih menyakitkan. Karena 4 tahun ini, dia selalu bersamaku. Itu yang aku rasakan. Lebih banyak menahan diri. Aku hanya tidak mengerti masa laluku. Suara saya terus menganjurkan. Seolah dengan rasa sakit membekukan jiwa. Tarik semua orang ke dalam ritme saya dalam sekejap, idiot. Meskipun pada akhirnya kita akan berpisah. Tapi apakah saya masih hidup dan sehat? Bodoh persegi idiot besar. Jangan lakukan ini. Karena aku akan merasa ingin menangis. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik setelah aku pergi. Saya harap Anda dapat bertemu seseorang yang benar-benar mencintai Anda. Hanya beberapa lirik. Tapi itu membuat banyak orang di depan layar menangis. Saat kami berdua berhenti total. Hanya ada keheningan yang tersisa. Prajurit Kerah Putih tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lelah dan merosot. Kursi, dia sudah mengetahui semuanya. Dia sama sekali bukan cahaya bulan putih di hatiku. Itu pengganti. Bai Ningbing berteriak pada eksekutif yang mengemudi untuk berhenti. Jika Anda turun, para eksekutif tidak berani memiliki pendapat sama sekali. Dia memarkir mobilnya di jalur darurat. Kemudian jalankan dan letakkan segitiga di belakang dan tunggu. Karena misteri di dalam mobil. Itu adalah tangisan yang menusuk. Sutradara menyeka keringat dari sudut matanya. Kalian berdua cepat kembali ke hotel untuk beristirahat. 8 PM. Ekstrak awan karir. Zhang Yuzhen membantu Bai Mingjie meninggalkan rumah sakit. Ding dong dengarkan suaranya. Bai Mingjie dengan cepat mengeluarkan ponsel dari saku kirinya. Saya pikir itu adalah pesan dari saya. Aku kecewa. Ini pesan dari keponakan kecilku. Paman, sepupu menemukannya. Pergi ke acara dengan saudara ipar saya. Saya hanya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengubah namanya. Apa yang disebut Xiang Ruolin? Sister Bai Ning mengklik video untuk melihat. Saya tercengang. Pandangan pertama adalah putriku sendiri, itu benar. Tapi apa yang salah dengan pandangan kedua? Penampilan itu, gaun itu. Sama sekali bukan putrinya sendiri. Suster Bai Ning melihatnya dengan mata aneh. Istri di sisimu. Jika Anda tidak mengenal istri Anda dengan baik. Sebaliknya. Dia akan curiga bahwa ini adalah putri haram istrinya. Zhang Yuzhen juga seorang yaran. Ambil videonya dan tonton lagi dan lagi. Hanya dalam sekejap, ia menjadi cemas, suami. Kembalilah ke rumah ibuku bersamaku. Bai Mingjie sedikit bingung. Detik berikutnya dia mengatakan sesuatu intisari nasional. Aku ingat. Ayo, aku akan mengantarmu kembali. Pada saat yang sama. Bai Ning. Bing pun sampai di depan pintu hotel yang diatur oleh tim program. Direktur program. Berlari keluar dari hotel dengan tergesa-gesa. Gadis sekop tersenyum dan menyapanya, Tuan Bai datang. Ada jalan panjang untuk menyambut. Maaf. Detik berikutnya. Direktur dan gengnya semuanya tertipu di tempat. Direktur Xiang Ruolin bertanya kepadanya dengan suara rendah. Xiang Ruolin dan Fang Yuan ada di atas, kan? Ya, mereka baru saja menggambar. Kartu pengalaman menyapu jalan 7 hari. Lalu mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Karena mereka semua ada di dalam ruangan. Direktur melihat ke arah Bai Ningbing. Dia memanggil Tuan Bai dengan ragu-ragu. Bai Ningbing akhirnya kembali sadar dan mengangguk. Keringat dingin direktur tertinggal sejenak, Tuan Bai. Kamu terlihat sangat cantik alami. Tapi itu sangat mirip dengan artis wanita di grup kami. Bai Ningbing berkata dengan acuh tak acuh bahwa itu adalah Xiang Ruolin, kan? Dia tidak ada hubungannya denganku. Direktur, saya hanya punya satu permintaan. Sebagai pengamat program. Tidak bisa membocorkannya. Terutama alun-alun.
Jangan biarkan dia tahu aku di sini. Sutradara bertanya dengan ngeri. Tapi apa hubunganmu dengan Fang Yuan? Bai Ningbing juga tidak mau menanggapi. Tapi semakin aku mundur selangkah, semakin marah aku. Dia suamiku. Ledakan. Semua orang meledak. Fang Yuan adalah suaminya. Lalu dia di sini untuk menangkap pemerkosaan. Tapi dia tidak ingin Fang Yuan tahu. Lalu dia terlihat persis seperti Shang Ruoling. Zheng Gong ketahuan memperkosa, tapi membuat dirinya seperti nyonya. Plot pri macam apa ini? Jika Anda bisa membuat Bai Ning, hubungan antara es dan lingkaran terungkap, pertunjukannya pasti akan meledak. Para eksekutif yang mengikuti cemas jika berita itu bocor. Bagaimana dengan reputasi Bai Ningbing? Bai Ningbing melambaikan tangannya, Tuan Zheng, kembali. Aku di sini sendirian. Jam 7 pagi. Direktur mulai menjadwalkan pekerjaan. Mengirim dana awal untuk pertandingan kemarin. Aku meraih tangan Zhang Ruolin. Bawa dia ke stasiun kereta bawah tanah. Tiba di perusahaan milik Anda sebelum jam 8. Kami berdua berlari cepat di jalan. Ada 2 saudara kamera besar membawa kamera di belakang. Mengejar kami sepanjang jalan. Adegan ini sangat langka di jalan. Seketika menarik perhatian banyak orang. Senyum gadis itu sangat indah. Sekilas dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tonton adegan ini. Bai Ningbing merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Pikirkan kembali ketika dia baru saja pulih. Aku menemaninya setiap hari. Biarkan dia aktif terlibat dalam pelatihan rehabilitasi setiap hari. Dan ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, aku mengajaknya keluar untuk bermain. Alih-alih mengemudi, saya membawanya ke kereta bawah tanah. Dia ingat saat itu. Aku akan dengan sengaja menjatuhkannya setengah langkah lagi. Buat dia terlihat seperti dia tidak berjalan lambat. Dia mendesak saya untuk mengikuti. Ini tidak seperti aku memegang tangannya. Saat kita sendirian, saya tidak memiliki keintiman dengan dia. Asisten sutradara melihat ke layar lebar. Dia melihat ekspresi Bai Ningbing lagi. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tidak ada kemarahan di wajah Bai Ningbing. Tidak ada kertakan gigi. Hanya ada kesedihan yang tak ada habisnya. Sebelum jam 8. Zhang Ruolin dan saya bergegas ke perusahaan tempat kami bekerja. Setelah pagi yang sibuk, Zhang Ruolin diperkenalkan oleh staf. Menyewa aula upacara seluas 40 meter persegi. Furnitur dan peralatan listrik sudah tersedia. Sore, kami berdua membayar deposit untuk seragam sanitasi. Setelah, dia mengambil alat dan mulai membersihkan di perusahaan. 2 jam kemudian, komentar peluru streaming langsung lainnya terbang bersaudara. Kembali ke streaming langsung 1. Chef Chen ada di file. Saat ini, ada tanda tanya layar penuh di streaming langsung nomor 1. Berkeliaran. Temui aku di kantin staf perusahaan. Memegang panci besi besar di satu tangan. Memasak dengan spatula di satu tangan. Semua orang tercengang sejenak, jadi aku keluar sebentar. Apa yang terjadi di sini? Dan kemudian seseorang menjelaskan. Mereka memicu misi tersembunyi. Fang Yuan bekerja sambilan sebagai koki. Sisi layar ini. Para pengamat mengeluarkan semburan seruan. Aku tidak menyangka Fang Yuan begitu pandai memasak. Keterampilan memasaknya. Itu harus menjadi studi khusus. Saya sangat ingin mencobanya. Prajurit kerah putih itu melihat makanan mewah di atas meja di depannya. Saya kehilangan semua nafsu makan saya untuk sementara waktu. Setelah mengambil alih perusahaan lagi. Dia pulang untuk makan siang bahkan di siang hari. Karena mulutnya sudah digigit. Saya tidak bisa makan makanan di luar. Putih pop. Pemimpin itu menampar sumpit dengan keras di atas meja. Aku tidak akan memakannya. Saya membuang makanan ke tempat sampah. Setelah mengatakan itu, Bai Ningbing berbalik dan pergi. Kamar itu putih beku dan terbaring di tempat tidur. 0001 panggilan telepon. Angkat telepon dan lihat. Itu adalah telepon dari sahabat saya Zhang Youjiao. Untuk sesaat, hatiku bahkan lebih masam. Apakah Anda tahu tentang penampilan Bingbing Fang Yuan di acara itu?
Bai Ningbing sedikit diam. Tidak ada respon. Tapi Zhang Youjiao sudah tahu hasilnya. Fang Yuan beku benar-benar menggendongmu dan wanita lain di belakangnya. King aku. Dan itu juga pencarian panas. Aku benar-benar tidak menyangka Fang Yuan adalah orang seperti itu. Dia sudah baik padamu selama 4 tahun. Bahkan jika aku tidak tahan dengan amarahmu saat itu. Anda lebih baik sekarang. Anda bisa berdiri sekarang. Tapi dia sudah pergi. Apa maksudnya? Yang paling tidak dapat diterima oleh Zhang Youjiao. Atau penampilan Zhang Ruolin. Temukan wanita yang terlihat persis sama. Hanya untuk membuktikan pada Ningbin bahwa dia memiliki dia di hatinya. Bai Ningbin menghela nafas tak berdaya. Lupakan saja, Jiao. Aku sebenarnya tidak menyukainya sejak awal. Jadi apa gunanya memaksaku? Dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Mengapa tinggal di tim program? Milisi, apa kau akan menyerah seperti ini? Di mana itu menempatkan wajah Anda? Bahkan jika Anda ingin bercerai, Anda juga harus membuatnya membayar harganya. Bai Ningbing berkata tanpa daya. Lupakan saja, dia menyembuhkanku. Bagaimanapun, dia merawatnya selama 4 tahun seperti sehari. Dan itu bekerja keajaiban bagi saya. Zhang Youjiao mendengar nadanya. Ningbin, di mana kamu sekarang? Aku datang kepadamu. Saya di pusat kota. Departemen program Fang Yuan juga berada di kota yang lebih rendah. Bukankah seharusnya dia mencarinya? Bai Ningbing kembali diam. Tapi Zhang Youjiao mengerti semuanya. Bekukan, tunggu. Jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu, lalu aku akan memberitahumu. Aku akan bertanya apa yang dia pikirkan. Zhang Youjiao segera membeli penerbangan baru-baru ini ke pusat kota. Tapi di bandara, Zhang Youjiao melihat seseorang yang sangat mengejutkannya.